karena view-nya gede gitu kan, dihujat dapat duit. Nah ini obrolan tuh sebenarnya panjang dan berbahaya sebenarnya. Oh contoh yang sering digoblok-goblokin sama orang tuh David. Oh iya. Brand-brand gede ada ya, kayak Oppo, Vivo, Samsung gitu kan. Itu kurang disebut tadi satu lagi. Apa gimana? Oh ya udah. Jangan. Ya udah. Jumpa lagi di Ibu TV. Jumpa lagi di apa ini namanya? Tech Podcast. Oh gitu ya. Ini terima kasih ya. Luar biasa. Gila nih ya. Nih kalian yang nggak tahu ya. Ini tuh penuh dengan senior. Gitu. Lu nggak ada Mas Gun, Mas Kris, Mas Om Deddy Irfan gitu. Jadi kita nih anak-anak yang baru tahun kemarin gitu ya. Kayak baru berapa tahun kita nge-YouTube di? Tahu baru bulan kemarin ya. Kelihatan gak kalian baru nge-YouTube baru? Soalnya kita pembukaan belum dikenalin. Oh iya benar. Oh dia mau kenalin dulu. Kenalin dong, ini nyantek. Biar kayak podcast. Biar kayak podcast bener bersama dengan nyantek. Pas efek-efek kita ada. Enggak, tapi gua mau komplain sedikit tuh. Apa tuh? Kenapa lu dan para tamu lu kemarin HP-nya flagship semua? Contoh Aldi juga tuh. Ditaruh situ. Kenapa enggak ada yang kayak gini gitu? Nah, apa ini kok tuh? jadi pembeda aja sebenarnya. Redmi A3. Ya tolong ya. Ya, ini jangan dilupakan dong. Ya, teman-teman ya. Android 14 loh. Android 14. Ntar gue kira gak ngasih handphone ke lu ntar. Iya udah juga. Mohon maaf Samsung, Oppo, Vivo. Ini bukan sponsor, bukan beneran, bukan. Wah gitu ya. Lagian pada flagship semua. Ini juga di flagship nih gitu ya. Jadi makasih ya udah diundang. Thank you loh udah di sini. Terus kita mau ngapain sekarang? Oh enggak. gitu ya. Oke, nyantek ya. Gary dan Aldi. Iya. Ini akhirnya terkenal banget dengan apa video-video pendeknya dia kan. Lu lihat deh kalau kalian lihat ya video-video pendek ada orang teriak-teriak di situ sambil megang gadget, udah kemungkinan besar dia. Udah paling besar tuh. Udah teriak-teriak tuh. Wah, gitu kan. Itu pasti dia tuh. Iya. Emang begitu keseharian, emang begitu. Iya begitu. Kita tuh di sini tuh nggak ada yang kayak. Kalau kadang-kadang orang mikir gini di video sama di asli tuh beda katanya. Sama Aslinya gini. Itu persona katanya. Persona. Gak ada brandingan. Gak ada. Soalnya gini, gue udah nyoba. Pernah bikin satu video tuh percobaan aja kayak iseng-iseng lah awal tahun itu. Coba ganti brandingan. Ya jadi gimana? Jadi yang lebih slow gitu. Jadi ini adalah mouse yang gini-gini. Gagal ya? Komennya pada marah-marah dong. Jangan bang itu. Satu lagi juga ini. Jadi orang lain tuh susah om. Biar ada faedahnya. Masa begitu aja ya. Iya, maksudnya begitu aja. Udah selesai di sana. Oke. Nah itu salah satu kenapa sebetulnya mereka diajak di awal-awal di tahun pertama ini. Satunya karena sebetulnya ada, gua ngedetek paling nggak ada 3 yang naik sekarang ya. 3 yang benar-benar lagi dari kreator tekno. YouTuber cupu. Itu mah gak ada obat ya. Kapan lo kesini? Tolong ya. Kalau datang juga. Undang pesawat kasih dong. Dia 2 kali. Suruh pesawatin lah. Udah bisa Singapura lah. Wah enggak. Saya gue ada isu sama YouTuber cupu nih. 2 kali datang ke Indonesia gue bilang. Ayo main sini dong. Oh iya ntar sini. Tiba-tiba balik ke Singapura. Wah. Lu gak suka sama gue ya? Bilang aja. Bercanda orangnya baik banget itu. Gila tuh orang baik. Oh iya ada Effendi ya. Terus ada siapa? Sadapi itu juga lagi naik tuh. Kemarin dia habis lomba Free Fire sama orang kemarin. Aneh banget. Emang itu Sadapin Tekno eksepsional ya bang. Ya memang luar biasa. Unik dia kan eksperimental ya sebenarnya. Jangan dia SCP. Ya udahlah ya. Tapi bener loh, gue takjub sama dia pertama kali. Gue pikir oke ini lagi naik, ngapain? Dia ngapain aja sih? Ya Allah, semua di eksperimen sama dicoba satu-satu. Ini coba, itu coba. Oke. Luar biasa. Dan kalau lihat story-nya, masalah mulu tiap hari. Tolong dong, mobilnya jual aja itu. Kalau udah masalah mulu ya. Yang biru-biru itu ya. Iya, first my car luar biasa. First my car. Memang Chandra Sadapin Tekno. Aku cinta sekali. Itu luar biasa. Itu mungkin Chandra memang mengikuti arahan dari David. Oh, mobil pertama harus jazz. Oh iya bener juga lagi. Oh iya. Harus jazz.
Mobil pertama. Padahal gue suruh jangan jazz dia. Tapi maunya jazz loh dia. Lah iya makanya, lu nggak tahu alasan. Gue curiga. Jangan ini ya. Oh, bener juga dia ngomong gitu emang iya bener. Untung nggak minta sama Ridwan Tolong Hanif. klarifikasi ya, tolong ya. Luar biasa. Udahlah ya. Tuh emang tapi masih muda loh, gue salut sama dia. Salut. Iya, gue seumuran dia tuh kayak masih main-main aja gitu. Iya. Iya, dia Jujur. udah pernah nanya sama gue waktu itu. Ntar diundang deh sekali-kali biar bisa ditanyain bener apa nggak. Pernah nanya sama gue. Jangan. Bisa bikin media itu kira-kira kita mulai dari mana aja gitu. Wow, luar biasa. Perlu nggak bikin ini? Wow, bilang sebentar. Gitu. Pelan-pelan anak muda gitu. Tapi ya terima itu lagi naik. Iya, lagi naik Bagus banget. banget. Terus Betul. kalian berdua yang juga lagi naik banget gitu. Gak banget lah. Ya udah mantok tuh. Udah gak bentok sih sebenarnya. Enggak dong. Enggak. 216.000 subscriber. Kredit Enggak ini sih. kredit kenapa kita naik itu salah satu di short kan. Dan yang dikreditkan banget tuh sebenarnya salah satu teman kita yang lagi hiatus tuh si Pizza Siapa? Gadget. Anto. Ya. Anto, Oke. ya Anto tolong comeback dong. Kemarin lu bilang tanggal 10 mau balik, nggak ada konten. Malah pulang kampung dia. Malah pulang kampung dia. Wah, luar biasa. Tapi gitu, kita ngelihat si Anto kan naik ya. Kan dia lumayan agak mati tanda kutip kan. Waktu itu, saat itu. Itu 8 bulan yang lalu dia Iya, terakhir udah. kali. Iya, 8 terus bulan. dia tiba-tiba tuh di saat itu dia kayak mati tanda kutip tuh, dia naik lewat short gitu. Iya, dia masuk langsung shortnya bagus-bagus. Iya, bagus-bagus Wah, banget gitu. Nah, itu salah satunya. Dan kedua adalah Om Deddy Irfan lah. Ya udahlah. Tuh. Ya udahlah. Dia belum main short dulu. Enggak, bukan. Oh bukan. Belum. kalau itu. Bukan, maksudnya hal-hal yang kayak nggak bisa gue sebut lah. Cuman ya, Apa nih? Apa nih? contoh subscriber ceng lah. Itu Subscriber gue change. jaga banget itu. Subscriber change ya. Iya, itu gue itu. jaga Maksudnya banget sih. yang jaga lagi nih 216 naik lagi. Iya, naik lagi emang, naik lagi. Itu yang gue jaga dan itu arahan dari Om Deddy Irfan. Jadi terima kasih lah. Iya. Tapi tau gak sih Om kan kenapa kita main short nih? Waktu itu kan era-eranya sih gue nggak terlalu melek tag itu main short ya. Kita tuh gue sebenarnya lihat ada orang kayak short itu kayak dia baru punya channel itu, isinya short doang dan udah 1 juta subscriber. Ya, iya. Nah gue liat di situ tuh potensi. Oh, Kayaknya pas banget tuh gue lagi syuting apa ya, Realme atau ROG di jalanan tuh kan gue bilang sama lo sama videografer gue kayak bikin short deh, karena gue liat ini begini kayak bakal menarik. Iya. Short emang boom banget ya, sama Iya. kayak TikTok juga boom banget gitu kan. Iya. Nanti Jadi emang pendeknya. kita kopinya dari situ, kenapa kita mau short gitu sebenarnya. Cuman ada salah satu sakit hatinya sih apa tuh? sebenarnya. AdSense. Bukan. Itu mah iya. Tolong ya. Tapi nggak apa-apa semenit doang. Iya, ya udah. Salah satu sakit hatinya gini. Lu naik gara-gara short ya. Jadi kayak di Kayaknya remeh gitu remeh ya. banget Iya. ya. Padahal kan jawabannya gampang. Bikin dong. Betul. Coba bisa nggak? Nah, gitu. Tapi bukan ada sombong ya. Maksudnya gitu lah. Jangan nganggap remeh aja sih. Tapi sebenarnya. emang capek bikin short. Capek banget emang. Dibanding YouTube biasa sih. Bener. Ya bikin shorts capek ya. Capek. Capek gak sih? Enggak, jangan Capek. ngomong Oh sama Deddy iya Irfan. sih. Dia ask me anything selesai. Otak udah isi semua. Nggak perlu riset. Jadi kita tuh pusing karena kita memikirkan segala macam dari skrip, Bener. riset, jangan Bener. salah dong. Oh iya riset. Iya harus kan ya. riset gitu kan. Tiba-tiba ada satu bapak-bapak gue lihat tuh, bikin short gini kamera Ask me depan doang anything. ngomong. Rame dong. Gue yang udah gini-gini nih. Masih gak serame dia. Memang Deddy Irfan luar biasa. Dia gua rasa nih YouTube curang nih. Kayaknya Deddy Irfan digedein nih kayaknya. Ceritanya ngambek. Ngambek ya. Iya gitu ya. Siapa tahu ada yang klip Gue kan? gue ngambek sama David lah kalau gitu. Oh David juga sama ya. Oh iya juga ya. Emang. Tapi ngomongin David ya, gue mau singgung sedikit. Nah. Jadi ada satu masa tuh kita chat-chatan nih gue sama Om Deddy Irfan tuh jam 2 pagi. Terus gue inget omongan David tuh di video ini. Gue kalau kerja cuma 3 hari seminggu. 4 hari apa 3 hari sih? 4 deh. 4 apa? Ya lupa gue ya. Iya, Gitu ya. 4 hari seminggu. Sakit hati gue gila. Harus 8 jam lagi katanya kan. Nambah 1 tahun berkurang 1 jam ya. Waduh kan nambah sejuta. Nambah sejuta. Nambah sejuta kurang gue sakit hati dong. Lihat bola mata ini nih. Ya. Apakah ada namanya work life balance? Kita itu work for balance. Gak ada kayak David. Gak ada.
Emang luar biasa dia itu. Dia tuh cara sombongnya beda gitu. Nih, makanya gue bilang kan lebih curang lagi. Iya. Udah effortless, bukan effortless, lebih kayak lebih santai sedikit ya. Gue kan nggak tahu ya. Ini kan kelihatannya gitu. Yang terlihat. Iya, terlihat ya. terlihat. Lebih santai, tapi kok bisa angkanya ngeri banget. Iya, dia nggak santai kok di belakang. Iya. Itu nggak Kelihatan santai. sih dia Nggak tuh. santai. Serius banget itu. Iya. Itu mungkin upaya dari dulu tuh upaya yang paling serius tuh adanya di dia. Iya. Jadi Tapi layak sih sebetulnya. iya layak sih, karena emang dari lama sebenarnya kan. Dulu sampai pakai HP doang gitu-gitu ya. Iya, HP dari kertas doang gitu. Iya, dia tuh Iya, unik. orang-orang pada pegang Iya, barang iya, dia pakai iya, kertas iya. doang kan. Iya. Kertas doang tapi rame. Kenal pada rame. Kita baru pikir kenapa gitu aja ya? Nah, Bener. terlambat, benar. Terlambat. Karena kalau lakukan seperti itu dibilang kayak David. Iya. Oh, iya, iya. Yang kemarin ini Xiaomi 14 yang lagi lebaran live yang buat apa sih embun, itu gue kepikiran kenapa nggak live aja ya? Oh, gue udah kepikiran. Tapi ini pikiran doang kan? Nggak ngembun. Gue udah nyoba. Sama lagi Xiaomi 14 Gue udah nyobain. Nggak ngembun mau gimana. Dia kan juga nggak ngembun tapi dia nyoba kan. Gue juga gak ngembun loh, gue penasaran. Padahal kalau ngembun tuh bisa jadi satu short itu. Nggak ngembun nih gue gimana dong. Aneh ya. Ini bukan belain Xiaomi, awas aja lu. Enggak. Tapi coba ya kalau yang nonton, yang ikutin, udah berapa orang yang kebahas nih, udah berapa kali podcast kebahas nih. Iya. Dan rata-rata semua udah nggak ngembun kecuali David. David tuh semuanya diembunin. Sebetulnya tuh harusnya kita dapat yang masih grass, masih segel. Benar. Iya, harusnya. gitu. Harusnya. Lah kita udah dipakai macam-macam gitu kan. Ya udah nggak bisa ngembun lagi udah. Fiturnya udah hilang. Embun hilang. Fitur ya. Fiturnya udah hilang. Fitur Xiaomi 14 nih kalau denger tuh ada teriakan. Tolong. Bencana alam. Fenomena alam. Ya kan ya gitu kan. Itu tuh cuma ya. Ada fenomena alam. Tapi jangan kemana-mana lah gitu ya. Tapi kita ngomongin channel dulu kali. Gua sekarang nanya ke Aldi kali. Apa? Yang lebih valid. Silakan. Kenapa Nyantek sih, Di? Kenapa nggak yang lain? Sebentar, yang nentuin nama Nyantek ini siapa sebetulnya? Bukan gua. Lah gimana? Enggak. Kata lu bukan dia, lu bilang bukan lu. Jadi siapa yang Iya, nentuin? karena nyantai ini sebenarnya ada kan karena gua itu sama Erwin di STF Media. Kan gua dulu di STF Media. Itu kesulitan dari segi viewsnya. Karena kan konten gua berbeda. Satu laptop, satu ke kamera, ya kan. Sangat bentrok. Jadi gua pisah nih sama Erwin, gua ngomong pisah. Cuman di situ gue nggak mau ambil keputusan buat nyari nama karena gue paling nggak bisa ngasih nama karena itu kan besar banget tuh ya. Iya, makanya. doa gitu kan. Iya namanya kayak doa. gitu kan. Jadi ini dari tim gue kayak kan gue bilang gue pengen sih bahas ini nyantai aja gitu, nggak usah ribet-ribet gitu. Dan saat itu gua masuk nih ke Nyantek itu belum tahu, maksudnya kayak masih awal-awal banget. Jadi gua nggak ada andil untuk nama ini sih. Iya. Kebetulan jadinya oke kalau kita bikin panjangin Nyantai teknologi. Iya. Gitu. Tapi orang ngiranya tuh ini channel wibu gitu. Iya. Karena nyan kucing gitu. Ini bukan wibu dong. Walaupun nggak apa-apa wibu ya, nggak apa-apa. Itu kan hobi ya. Hobi ya. Cuman yang bukan gitu. Luar Bukan biasa. ya? Oh. Iya, bukan. Jadi asli namanya malah bukan dari kalian. Bukan gue. Nah, itulah. Sekarang Ini masih belum di- ada malah ada nyantai. Belum ada, gua Nyantai belum buat ada. belum ada Gary. Tahun berapa sih Nyantek mulai? Starting itu kalau nggak salah 2021 deh, pas Covid itu. Kita mintanya. Pas Covid. Iya. Emang pas Covid itu jiwa survive itu tinggi sekali. Ya, yang namanya Covid, yang namanya kerjaan lebih sedikit nggak ada kerjaan waktu itu ya. Saya waktu itu nganggur, Pak. Beneran. Itu loh ya, makanya orang-orang pada bilang enak loh kalau ngomong kayak gua ngomong nih sekarang nih agak susah gua ngomong. Wah, lu bisa begini. Ya gimana lu bisa contohin begini. Lu udah segitu katanya. Susah juga sih. ya, Sabar. susah juga gitu kan. Gitu. Bener. Ya gitu lah. Iya ada benar. Tapi kalau kalian kan 2021 modal kemauan atau ada juga. Tapi udah mulai dari hashtag. Iya. Jadi serba salah ya. Kan beda ya, bikin Iya. channel baru itu beda. Apalagi kalau isinya beda. Benar. Ya kan dari kamera terus pindah ke teknologi yang lain ya, Ini ke agak gadget dan gitu. lebih kompleks aja sih sekarang sih. Lebih kompleks. Iya, maksudnya kalau untuk yang teknologi banget gitu ya. Maksudnya kan kayak misalnya ngomongin kayak dulu kita sempat rakit PC. Oh ya, sempat Iya, ya? sempat. Cuman ternyata untuk rakit PC susah sekali ya. Udah ngerakitnya lama, syuting, B-roll, A-roll, waduh. Modalnya susah banget. Iya, modalnya susah banget. Terus yang nonton dikit. Ya, Lumayan. Untungnya lumayan. Oh, masih lumayan. lumayan. Unexpected itu. Ya, cuman itu, tapi lebih kompleks aja sih lama-lama sih. Iya. Enggak yang lebih santai. Productionnya lebih panjang. Merakit ya sih, dan nggak tahu kalau di kita nggak bisa terlalu dirapetin. Enggak bukan gitu. Karena Apa? kita tuh lama karena videografer kita. Oh. Perfeksionis. Jadi kan pas lagi lightingnya La- mesti Oh, iya, lighting bener. rakit ribet om. Satu kali gue minta tolong.
tolong fotoin dong, foto biasa aja, cuman buat community post aja, ngasal aja nggak apa-apa. Ada lighting ya dong. Gua minta biasa aja, minta tolong foto aja pakai tangan gitu, kelar pakai lighting dong. Tapi itulah Gen Z kan. Gen Z. Di YouTube kan bagus ya. Saya tapi bagus nih Keren nih. tuh, Nih, kita Nih, ini kalau gua sama Aldi yang syuting jadi begini nih. Tangga jadi. Tangga aja jadi. Itu namanya tangga viral. Ini viral beneran untungnya. Itu tangga doang 250.000 tuh. Iya kan. Tapi yang niat bisa jauh banget kan. Jauh loh bedanya loh. Kenapa begitu ya? Nah ini kan yang beberapa kali cerita Wasa juga sering ngomong gitu kan. Begitu lo bikin sesuatu yang lebih down to earth gitu, orang lebih bisa terima. Benar sih. Begitu Alasannya down to apa earth. ya? Belum ada yang bikin study gitu kali ya? Kayak bukan teman gua gitu. Kayak itu. Bener, Kayak bukan teman gua, itu orang dari dunia lain kali itu. gitu ya. Iya sih, cuma kalau video panjang jadi kita consider banyak hal. Kalau Iya, ini iya. simple kayak keluar aja dah. Gak yang gue baru sadar tuh thumbnailnya juga ngasal. Iya, gak dikasih thumbnail. Emang gak ada namanya Ada udah apa? Bahkan gak dipilihin mana ada teksnya gitu Iya, enggak loh. Upload aja udah. Enggak Itu baru bener. ada ya. barang datang unboxing. Iya, ini kan Gen Z, aki-aki. Ngasal. Sorry tuh saya kayak postingan Facebook. Ya gitu. Ya tapi itulah. Tapi itu keseruannya di content creator sih, gue baru sadar di situ. Saat gue masuk ke dalam kan gue mikir ya. Lu tadi dari mana sih sebelumnya? Sebelumnya itu bener-bener nganggur, terus gue nongkrong sama Aldi ya udahlah kita bareng lah gini. Apa kayak gitu? Simpel ya, simpel gitu. Dan gue waktu itu nothing tulus. Jadi kayak kalau kalah ya udahlah gitu. Kalau misalnya ini gagal ya udahlah gitu. Tapi untungnya enggak juga ternyata. Iya. Tapi kita tempat-tempotan juga sih Om. Kayak awal-awal tahun ya. Iya. Ada Awal tahun kemarin ya. ada tadi. winternya dia. Ingat? Banyak sih winter. Sebelum ada lu winternya bawa. Winter jadi musim dingin. Beku bukan dingin ruangannya. Enggak ada. Beku. Beku gak bisa gini doang dia. Beku gitu. Tapi saat gua ngelihat kayak potensinya di konten kreator tuh gede banget. Benar. Itu 2022 mungkin ya. Ya itu dari Iya, 2021 tuh akhir gitu berdarah-darah kan. banget. 2022 akhir ke 2023 awal, 2021 mungkin karena kalian baru mulai Ya. kan. 2022 udah oke, 2023 ada winternya dikit tuh di awal Waduh. tuh kan. ada Ini lagi dive masuk ke gitu. dalam tanah. Iya kan? Tapi 2024 enggak dong. Alhamdulillah. Aman dong. 2024 dari awal aman dong. Akhir 2023 aman kan? Ini tuh obrolan sensitif sekali sebenarnya. Gitu ya. Jadi Aman kan? Aman, reviewsnya lumayan. Aman, bisa ya, bisa. Reviewnya oke. Kelihatan kok. Iya. Ya gitulah. Tapi, Iya. tapi gitu awalnya kalau nanya awal, gue saat masuk ke sini tuh sebenarnya tuh gak banyak tahu soal teknologi gitu. Jadi akhirnya gue salah satu referensi yang dikasih sama Aldi itu jagat review. Iya. Wah, sesat banget. Betul. Emang sesat tapi Betul, sesat sekali. Udah gitu tawarinnya jagat review sama satu lagi apa? Gamer Nexus. Wah, lebih parah lagi. Dua-duanya. Ngomong apa? Ini ngomong apaan ya? Lu silakan aja yang nggak percaya sama gue ya, lu silakan cari nih ya di jagat review RAM, nah sama Mas Alfa tuh lah, lu tonton aja. Ngomongin RAM aja bisa gitu lama. Lu nggak tahu kan itu sebenarnya bukan review. Tahu. Tahu ya? Tahu. Oke. Udah tahu. Arahnya kemana tahu kan? Tahu. Tahu. Sampai di sana aja lah ya. Waduh, ini podcastnya kalau bisa jangan bahaya-bahaya banget lah. Soalnya gimana gitu. Kita ya. belum masuk dalam inti loh. Ini baru tanya, Iya. baru pembukaan. Emang ada intinya? Ada Wah, intinya. nggak ada apa-apa dari tadi. Ini kan baru memperkenalkan Nyantek itu dari mana, Iya, gitu. awalnya bagaimana. Iya, Tapi gitu. sebelum itu lu udah ngedit video sebelum itu. Pernah ngedit sekali-sekali aja sih. Jadi belajar ngedit video tuh baru di Iya, baru Nyantek? pas saat gua cemplung ke ini. Iya. Baru mulai ngedit. Iya. Lu gimana? Kalau Lu gua udah dari STEK Estek gua, gitu iya. kan. Berapa lama sih di Estek dulu? Gue dari awal. 2017. Dari 2017. Emang dari awal Estek. Estek 2017 ya? Iya. Oh gitu. Bareng-bareng kami jagat kalau gitu ya. Iya betul. Waduh. Cuman kan emang kita beda apa sih? Iya, kan beda- karena kamera beda banget. ini. Dan Itu gue dulu kamera. awalnya peripheral bukan laptop awalnya. Oh, peripheral dulu. komponen. Enggak belum sampai komponen ya, peripheral mouse keyboardnya aja udah. Oh, mouse keyboard, aksesoris. Mouse Iya, keyboard, aksesoris, ya. Oh. Kasian sekarang yang review peripheral tuh. Iya. Kenapa? Sepi banget viewsnya itu. Kayak udah orang udah nggak di rumah nggak lagi. ini lagi ya. Gue nggak tahu lah. Iya, mouse segala udah kurang. Kalau pas pandemi ya. Wah, pandemi, wah, segar banyak. sekali. Tapi gue balikin lagi nih omongan. Tadi kan gue ceritakan gue belajar dari lu kan jagat review kan. Itulah alasannya. Saat pertama kali gue ketemu sama Deddy Irfan, gue
wah ini dia nih orangnya nih gitu. Ingat gak waktu itu di acara Xiaomi 12T ya? Iya, gue bingung sih. Iya. Iya kan? Gue ngeliat anjir ini dia yang gue tonton nih gitu. Sampai satu saat kita tuh ada kesempatan buat nganterin Om Deddy Irfan pulang ke kantornya. Gila gue sampai ngomong, gue ngomong tuh gitu kan. Di belakang kita ada Om Deddy Irfan di. Tapi segitunya Justru gitu. kita takut sih sebenarnya. Om Deddy itu takut sebenarnya. Iya, Om Deddy Irfan denger, iya orang gila nih. Tapi segitunya gitu. Ngeri diculik ya. Tapi segitunya yang kenapa kita tuh senang banget nih bisa diundang ke sini. Itu aja sih. Unexpected. Gila. Ya, tapi gue senang lah kalian bisa datang. Soalnya ada yang bisa di-share. Maksudnya naik secepat ini loh. Emang cepet banget ya. Gue penasaran. 2021 ke 2024 udah 216.000. Udah jadi salah satu top of mind buat 2024 dari diantara brand-brand. Itu cepet sih. Harus cepet. Cuma 3 kok yang kehitung sekarang. Yang seingat gue ya di Tekno cuma 3 yang baru bisa bukan dihitung. Yang lain tuh bukan. Cuma maksudnya yang rising itu 3 kelihatan. Karena kita pembicaraan kemarin sempat dibahas itu di Tekno tuh udah susah mau naik lagi. Bener sih. Karena sebetulnya itu udah rapet. Udah karena kolamnya itu banget. Aja sebenarnya kan. Kolamnya segitu, iya. Dan itu udah rapet, yang ngisi udah lumayan banyak gitu. Tiba-tiba 3 bisa terus naik. Oke, menarik. Menarik yang 3 ini. Oh, kita berarti diperhatiin juga ternyata dia. Ya. Gitu. Diperhatikan lah, banyak yang perhatikan. Kan dengan gayanya sendiri-sendiri. Iya. Memang ada miss-nya. Dia yang lama-lama banyak gak main di video pendek. Iya. Kan? Kalian masuk di video pendek. Kalian masuk video pendek. Sadapin, Chandra main video pendek juga kan? Betul. Dan YouTuber cupu juga main pendek. Belum juga. dia belum masih style yang aneh mah cupu sebetulnya. Oh, kalau cupu itu ada video panjang. Iya, video panjang cuman masuk ke homepage ya. Iya, itu eksepsional kalau cupu itu. Style itu fast pace-nya itu seru. Gue suka nontonnya. Ya lo nonton video panjang, tapi berasa nonton video pendek. Bener. Ya kan? Jadi info itu kadang-kadang padat banget tuh. Emang luar biasa sih dia sih. Itu salah satu orang yang aneh sih. Gue lihat sih YouTuber cupu ya. Maksudnya dia ini terkenal cuman baik gitu. Menurut gue aneh. Humble gitu ya. Humble. Emang kalau terkenal tuh harusnya nggak humble ya? Biasanya enggak. Maksudnya enggak ya? Biasanya enggak ya. Enggak gitu ya? Kalau lu kan beda ya. Om Deddy Irfan tuh yang kenal gua waktu itu saat itu. Gua kaget nih kok bisa dia segede gini kenal gua. Waktu kita ketemu di Xiaomi 12. Oh nyantek gitu-gitu. Wih gila. Si Chris juga kenal. Oh gua tahu lu. Keren gitu kan. Cuman yang terkenal dulu itu kayak siapa ya gitu. Kayak si ini gitu kan disebut. Enggak. Sebenarnya itu gue mau nahan lu, tapi Om Deddy itu kayak biasa ya udah gue agak takut nih. Gue bisa nahan lu di bego teknologi. Iya. Gue enggak tahan. Jadi udah boleh kan ya. Jangan. Tapi seperti itulah teman-teman. Ya, itulah kasihkannya di konten kreator sih. Iya, terus kalian kontennya berarti apa sekarang? Video pendek, short, video panjang, review, ya kan? Ada konten kalian sendiri apa? Bego teknologi. Itu apa sih? Coba jelasin. Itu sebenarnya orang tuh ngelihatnya kayak podcast ya. Sebenarnya itu kita lebih kayak ke talk show aja sih, karena kayak kita news ya. Ya talk show berdua, kan? Karena kita nggak mau ngobrol berdua gitu kayak kita gini gitu. Jadi, berita dan gosip sebenarnya. Berita dan gosip. Tapi gosipnya udah mulai dikurangi. Karena ditegur. Bukan maksudnya karena nggak enak ditegur aja. Sama teman-teman kayak jangan kasar-kasar dong. Jangan kasar-kasar gitu. Gosipnya jadi kurangin aja lah gitu. Kalau bisa berita-berita aja gitu. Tapi kan gosip apa? Gosip itu yang gimana sih maksudnya? Coba define gosip itu gimana gitu coba. Gosip gimana ya? Gosip gimana gosip? Gosip teknologi. Gosip teknologi. Oh, leak. Oh, leak. Aman ya. Ya itu guys ya. Tapi ngomong aman gak aman ya. Gue lihat salah satu reels lu ya. Mungkin ini udah lama naiknya nih. Lu ngomongin soal definisi review jujur gitu. Definisi review jujur. Iya, itu kan sampai ditelepon kan. Gua nggak tahu dan gua nggak nyangka sama sekali Om Deddy Irfan tuh adalah orang yang bisa ditelepon brand. Kalau kita berdua sudah pasti harus ditelepon. Iya dong. Bego teknologi naik negatif dikit. Halo. Ya udah tapi seru nih kan. Tapi kok bisa lu Om yang nggak ada kata-kata negatifnya, bahkan menurut gua jatuhnya positif aja kok bisa ditelepon gitu. Nah itu makanya tone-nya kan tidak perlu negatif.
Wah. Tone-nya tidak perlu, nadanya tidak perlu negatif, tapi faktanya mungkin Itu ada sih. hal-hal yang mereka lihat, oh ini ada sebuah masalah ya gitu. Oh, berat ya. Nggak cuma di telepon, ya udah ngopi bareng, udah ngopi. Kalau ngopi bareng sih agak serem sih biasanya. Biar gak salah paham kan biasanya. Nah, sama kan. Gunawan waktu itu nyusi bareng. Nyusi? Ya kan? Nyusi bareng. malah. Ya, Gara-gara bareng datang nyusi. Tapi gara-gara bareng. hal yang harus diperhatikan gak sih? Gara-gara itu bukan? Nggak, sebetulnya kebanyakan memang mereka udah tahu. Oh. Mereka udah tahu. Ada juga hal-hal yang kalau di ini kita juga ngomong memang poinnya ini. Terus mereka nanti nanya, oke, kita mesti beresnya gimana nih? Ide lu masukan lu apa? Win-win solutionnya. Iya, gitu iya. ya. Masukan lu apa? Enggak, masuk untuk ngeberesinnya pakai apa? Ini udah mau nggak mau harus tayang gitu kan? Oh. Tayang aja udah gitu. Nah, kita beresinnya gimana nih supaya kedepannya nggak seperti ini gitu. Oh iya perfect. Sebetulnya kebanyakan kita ngomongnya malah di awal. Jadi sebelum tayang kita udah bilang, lu punya masalah kayak gini. Solusi lu apa? Gitu. Waduh. Untungnya ini direkam. Jadi Iya. penonton kan tidak tahu ini tepatnya kapan. Iya. Udah berapa hari kita nahan satu handphone? 4 hari. Ini ada handphone yang 4 hari kita nggak tayangin. Yang lain semua udah tayang, kita nggak tayang. Waduh. Karena ada masalah di situ, kita nunggu itu solve atau enggak. Oh. Aku Kenapa ya? Tapi ya udah lantar aja ngeliatnya Ya, gitu. doang. Enggak maksud gue poinnya adalah ternyata emang kalau masalah negatif atau positif review itu ada impactnya tapi ke brand mungkin ya. Ke brand, soalnya gini, gue selalu lihatnya gini ya. Kita nggak usah ngomong brand sama reviewer deh, ya kan? Sama temen sendiri aja. Yes. Kalau dimaki-maki sama temen, ya kan? Iya. Masalah lu telat bangun, setan lu telat bangun mulu gitu misalnya. Gitu kan, dimaki-maki kata-kata kasar lah. Setan termasuk halus lah itu ya. Iya. Dimaki-maki kata kasar lu, diomelin terus dicengin mulu. Emang dia menurut sama lu kalau kayak gitu? Oh. Ya bener sih. Enggak kan? Dia kan udah ada antipati duluan nih pasti. Iya, Dia iya. kesel. Oh kesel nih gitu ya. Sama di brand juga sama. Karena isinya kita nggak bisa ngeliat bahwa itu sebuah brand. Iya. Itu orang isinya. Bener sih. Itu manusia juga. Begitu dihajar terus menerus, bebal dan malah nggak mau bergerak. Syukur-syukur dia bukan malah berbalik menyerang gitu kan. Oh iya. Gitu. Ini gue jadi muncul pertanyaan yang lain sebenarnya sih. Apa tuh? Lu ingat gak ada review Humane AI? Human Human AI. Mana yang di luar? Pakai ini. Oh yang ini. Iya. Iya. MKBHD kan tone-nya agak negatif ya. Bahkan bukan tone lagi, udah negatif banget tuh. Katanya itu berdampak sama perusahaannya. Pertanyaannya adalah, apakah review berdampak sama perusahaan? Itu. Lu ini sebagai jagat review. Gue berusaha untuk tidak terjadi sampai seperti itu karena gue sudah pernah melakukan seperti itu sekali. Waduh. Kalau nanya lagi. Tapi bukan di Jagat. Oh, bukan Sebelum. Oh. Masih zaman ini, bayangkan ini masih zaman majalah. Oh. Jadi zaman majalah, iklan masuk ke majalah, Iya. terus si pengiklan minta supaya barang direview, dititipin ke gue. Tapi review tidak boleh ikut campur sama iklan. Iya. Nggak ada ikut campur, kita review aja. Gue ngomong, nggak bisa. Itu waktu itu memori RAM. Nggak bisa. RAM yang lu kirim ke sini namanya sama dengan yang direview sama dulu ada Anantek namanya kan? Oh iya tahu nanti. Sama yang direview sama Anantek. Sama. Namanya sama. Barangnya beda. Waduh. Jadi ternyata si brand ini kalau di Asia Oh. pakai RAM tipe berbeda dengan nama yang sama gitu. Oh. Kayak kalau siapa pakai nama Ripjo, sama-sama Ripjo tapi Yeah. beda isinya gitu. Yang di sana beda dan tapi mereka terang-terangan bahwa itu beda gitu. Kalau yang di sana itu bisa di overclock bagus karena dia pakai tipe RAM yang seperti itu gitu. Kalau pakai tipe RAM yang seperti ini BGA nggak bisa bagus karena BGA baru mulai. Iya. RAM sekarang BGA semua ya. Ya kan ball grid array semua kan di atas semua. Kalau zaman dulu pakai ball grid array gitu masih awal-awal itu nggak gampang di overclocknya. Oh iya. Mesti iya. yang kayak kelabang gitu. Iya. Itu yang gampang gitu. Kalau yang BGA nggak gampang di overclocknya, nggak bisa ditarik nih, susah banget mau pakai kayak gimana juga susah. Dan bahkan dia nggak mau bergerak dari aslinya kalau nggak salah. Ini kalau gue tulis dalam review bahwa ini oke, tapi ya lu jangan standar aja. Jadi pada masa itu Iya, iya. gak laku RAM lu. Ditulis di majalah. Aduh. Dan majalah itu gue udah pernah cerita dulu. Majalah itu adalah majalah yang kalau awal bulan orang beli majalah itu dirobek, seret. Saya mau beli ini. Datang ke Mangga 2 bawa robekan itu saya mau beli ini. Oh iya iya. Ngeri iya, kan? Iya iya. Impactnya sebesar itu berarti ya. Tutup Pak. Tutup.
Gulung tikar brandnya di Indonesia. Waduh. Gue nggak enak. Oh berarti ada dampaknya sebenarnya. Ada, karena nggak laku. Tapi salah siapa kayak gitu? Nah itu pertanyaannya kan itu salah siapa? Maksudnya kan Nah waktu itu ya saya masih muda ya. Gue nggak pakai kata-kata kasar. Again, emang nggak pakai kata-kata kasar dulu. Tapi kan stating the fact Ya. bahwa kayak bener. begitu. Gue bilang ini jangan dipublish. Jangan. Cuma setengah halaman. Nggak usah dipublish. Kenapa? Hasilnya nggak bagus. Udah, mendingan lu beresin dulu aja. Nanti baru kita publish. Lu ngiklan aja gitu. Oh, iya. Gue bilang ya udah, tapi nggak Iya. usah dipublish. Tapi dia ngotot bahwa harus ngiklan. Harus keluar Berani ya. reviewnya. Nanti kalau nggak kita nggak mau bayar iklan. Berarti salah dia dong harusnya. Iya memang. iya. Emang Iya ujung-ujung dong, salah dia. dong. Enggak, tapi soalnya gini, tricky banget nih. Ketika barang jelek nih, misalnya kita review satu barang gitu kan. Jelek gitu. Kita tahu nih bakal ada orang-orang yang ngumpulin duitnya untuk beli ini barang gitu. Untuk ngejelekin. Ah bukan itu bukan. Enggak. Buat beli aja. Bukan. Maksudnya ada orang nabung tapi nggak sengaja beli barang itu. Iya gitu, karena ngelihat review yang dibagus-bagusin gitu. Iya. Gua tuh menghindari sebenarnya sih. Nah makanya pilihannya kan kalau di kita adalah kalau itu jelek kita pikir tidak ada cara untuk nggak ada angle-nya. Makanya di kita di ujung akhir tuh ada ini untuk siapa? Nah itu penting tuh emang. Ya, Iya. ini untuk siapa? Bukan ini bukan untuk siapa? Enggak, tapi ini untuk siapa? Cocoknya buat siapa gitu. Kalau kita nggak nemu ini, biasanya kita pulangin aja barangnya udah. Nggak ada reviewnya. Iya. Atau kita nemu sebetulnya tapi itu ada major flaw di situ. Ya udah nggak usah aja. Nggak usah di-review sekalian aja. Capek-capek kan Pak ya. Walaupun Iya, lu udah bener-bener. lu ngetes itu is one thing ngetes ya. Iya. Tapi lu terus mesti masuk ke syuting, lu mesti ngedit, bikin b-roll, apalah segala macam. Kan panjang tuh Panjang maksudnya. banget, panjang panjang banget itu. Mending nggak usah aja. Mending nggak usah Masuk aja akal, gitu. masuk Iya, akal. kalau gue gitu, mending nggak usah aja, udah gitu. Lu brand mau usaha deh sono gitu, gua mau bantuin gitu. Iya, kita nggak bisa bantu Nggak juga. ikut campur gitu. Iya itu masalahnya sih dari para reviewer ini sih. Yang kalian tahu tuh mungkin harus maki-maki gitu ya. Maksudnya Iya. untuk jadi sebuah orang jujur gitu. Nah itu yang lucu. Benar. Kenapa gitu? Kalau nggak pakai kuring gitu. Iya, Iya gua- katanya kalau nggak maki-maki kurang. Makanya Iya. kalian maki-maki aja kan. Enggak juga. Nggak, kita tuh main maki-maki juga sebenarnya tuh nggak yang maki-maki per brandnya, Iya. Iya. device-nya aja. Nah gitu. Yang kurangnya apa? Yang kurangnya apa gitu. Kalau bagus ya bagus-bagusin aja gitu. Tujuannya adalah menghindari itu gitu. Maksudnya tapi gitu jadinya agak aneh nih yang terjadi di lingkup tech reviewer gitu. Bagaimanakah caranya tech reviewer bisa dianggap jujur sebenarnya? Itu doang. Iya. Itu emang susah. Ini berapa kali gue bahas ya. Ada imbas dari tech reviewer di luar. Ya, yang susah dijelaskan adalah semua itu ada alasan dibalik alasan. Nah, itu. Tech reviewer luar kan rata-rata dihujat aja tuh. Ajar aja. Itu barang nggak layak pakai, disikat aja sama MKBHD, bas nggak disikat aja jebret gitu kan. Handphone apa sikat jebret, jelekin, hancurin. Kenapa ya? Gue pikir kan mikir gitu. Kenapa ya? Setelah dilihat-lihat, perhatikan Pak, AdSense-nya 8-10 kali lebih tinggi di sana. Iya. Kita AdSense sedih banget loh teman-teman. Jadi mereka itu kalau ngehujat dapat duit. Oh iya. sih. Gitu. Karena view-nya gede gitu kan, dihujat dapat duit. Nah, ini di situ. obrolan tuh sebenarnya panjang dan berbahaya sebenarnya ya. Gak apa-apa. Gue cuma mau ngingetin aja bahwa bias itu tidak hanya bias terhadap brand, tapi Ya. bisa bias terhadap AdSense. Ya itu tuh. Itu yang penting ya. Yang harus lo tahu itu ya. AdSense tuh juga ada biasnya. Bisa. Hati lo. Tapi dia sama AdSense tuh yang paling kerasa idealis sih sebenarnya. Kayaknya idealis. Padahal sih gak juga. Karena kan Terkesan, dia terkesan idealis. Iya. Memang sih ya. Kadang-kadang tuh yang idealis itu yang tahu kalau yang seperjawatan gitu, yang kerjanya sama. Tapi gitu. kan ada satu yang udah ngaku, Siapa? yang gede. Aduh gua gak tahu nih. Lah Linus kemarin. Oh, iya. Iya kan? Iya. Terlihat dari apa yang diceritain waktu itu, ternyata semua itu dibikin edgy sama dia. Semua dibikin wah ini arahnya tuh ke salah, arahnya tuh ke jelek gitu kan. Arahnya ke situ. Ternyata salah kan kesimpulannya. Ada beberapa yang kesimpulannya ternyata salah sebetulnya. Oh, iya, Kesimpulannya iya. harusnya ini malah bagus gitu. Iya, Tapi iya. ternyata dia salah karena segitu disconnectednya dia dengan beberapa timnya. Jadi dia bikin aja dulu. Tinggal syutingnya. E-rollnya dia bikin karena dia udah rapat banget. Dia e-roll dia bikin.
dia salah tangkep. Ternyata salah, VGA-nya waktu itu beda ternyata. Dikira yang non TI, ternyata yang TI, gitu kan. Dengan harga segini, selesai dari situ, dia nggak perlu recheck lagi, timnya udah ngerjain itu, dia pindah podcast. Kesimpulan udah terjadi. Begitu dia melihat, salah. Salah ternyata gitu. Tapi karena by default tarikannya udah mau ngehujat biar rame. Nah itu yang gue bilang jadinya bias ke AdSense. Coba kalau dianteng-anteng aja dulu, tenang dulu gitu, pelan-pelan aja dulu, jangan berusaha untuk ngehujat dulu deh gitu kan. Karena Linus terakhir emang dibilang kan, ya itu karena dia ternyata kayak pernah lah dia waktu itu rame-rame juga bilang soal apa sih waktu itu motherboard harus bayar license supaya bisa jadi server, bisa dipakai buat server. Ada motherboard. Bisa jadi server. Sebetulnya itu bukan masalah bayar license-nya, supaya siapapun itu admin IT-nya yang tahu bahwa itu mesti bayar, itu udah ada peringatan. Hey, kamu pakai motherboard biasa buat server. Oh itu. Jadi, jadi bikin harus bayar gitu loh. Ini sebenarnya tujuannya bagus ya. Bagus. Tapi karena tone-nya adalah bias ke AdSense, jadi diangkatnya adalah jahat nih. Fiturnya udah ada, kita suruh bayar. Oh gitu ya. Lah kan tergantung sudut mana lu mau lihat gitu. Bisa sih. Ya ini menarik banget ya. Kalau orang IT kan pasti harus ada ininya. Kalau di perusahaan besar pasti harus ada kenapa ini harus ditahan begini, kenapa harus ditahan begini. Ya itu biar tahu. Tapi ya itu agak hati-hatinya di situ. Jadi bias bisa dua sebetulnya. Tapi ya sebenarnya ya udah itu bagian dari kerjaan aja. Ya udah itu bagian dari dinamikanya udah seperti itu. Gue pengen nyari kata dinamikanya. Gitu kan? Tapi ada yang gue mau nanya lagi sih Om. Apa tuh? Sebelum gue nanya ya, lo berusaha banget supaya gue gak nanya terus. Enggak gini, soalnya ketika datang Om Deddy Irfan tuh nanya mulu tapi nggak ditanya. Gitu. Itu yang gue lihat itu. Kayak gue mau nanya aja. Sampai kapan sih review Om? Sampai kapan? Sampai kapan? Nggak ada tenggat waktunya. Kayak nggak mungkin ya gedung baru. Nggak tapi dari kecil cita-cita gue emang ini. Masa sih? Iya. Bentar dulu, sabar. Biasanya anak kecil kan kerja apa? Dokter, tentara, minimal artis. Oh, nggak ada. Zaman dulu nggak ada. Dokter, insinyur, tentara, pilot gitu. Keren-keren kan? Masa ada sih satu anak kecil kayak reviewer? Kayak gue pengen jadi reviewer aja. Gak ada sih. Ini gimana maksudnya nih? Dulu tuh gue banyak baca majalah fotografi. Tahun 80-an lah. Karena gue diajarin sama kakek gue belajar fotografi. Karena dia suka fotografi. Kita hidup di tempat yang memang sepi banget, nggak ada kerjaan, nggak tahu mau ngapain di tengah-tengah hutan, gitu. Jadi dia bilang, iya, mau belajar fotografi deh, yuk belajar gitu. Terus dikasih majalah-majalah dia, aku baca-baca dong. Kebetulan yang dibeli sama kakek gue itu adalah Popular Fotografi. Itu adalah majalah kalau lu mau beli gadget fotografinya, bukan dia ada tips and tricksnya ada banyak. Tapi dia lebih kuat, lebih kental di pengujian kamera. Jauh lebih kuat, lebih kental di pengujian kamera. Perbandingannya apa segala macam. Jadilah saya terinfluence kan sama itu kan. Keren juga nih. Kau menang-mending ya. Menang-mending. Wah, gawat. Ya udah terus. Zaman dulu tuh TV baru mulai hidup jam berapa? Jam 4 sore kalau nggak salah, jam 3 sore. Gitu kan. Mau ngapain gitu? Channel cuma satu. Ada namanya main bola gitu. Ada main layangan, main bola ada. Cuma kan ada saat-saat dimana teman-temannya juga lagi nggak ada gitu. Bener. Atau hujan gitu kan, di rumah aja ngapain bengong gitu kan. Ya udah, set buka itu. Atari juga nggak, konsolnya juga nggak lengkap amat gua kan. Lama-lama bosnya buka, baca sampai nyobain gitu. Terus mulai lihat, lucu ya. Waktu itu inget banget Herbert Kepler itu nyentil banget di gue. Jadi Canon bikin kamera baru pakai plastik. Apa yang baru ya? Kalau sekarang semua kamera plastik semua kan? Semuanya. Ya? Semua orang menghujat kamera ini. Plastik. Kamera yang bener itu harusnya metal, aluminium, harusnya tuh yang besi. Semua kamera zaman dulu kan begitu. Iya. Kan? Datanglah ini. Wah, cheap banget katanya. Kalau banyak itu cheap banget. Datanglah Herbert Kepler yang umurnya udah 60 tahun. Nulis di situ, udah tua, lu fotografer profesional, terus dia review udah lama banget. Dia bilang, terus dia ngomong soal si EOS Rebel itu,
kamu bilang bahwa ini murahan. Oke, saya bawa ini jalan-jalan. Pada saat saya jalan-jalan, yang penting tuh apa sih? Saya mau jalan-jalan for fun nih ya. Yang penting apa sih? Satu, yang saya bawa nggak boleh berat. Ya, Itu sebabnya saya bawa tripod yang kecil. Yang kata kamu jelek, tapi ini penting bisa berdiri aja. Benar. Terus saya bawa kamera ini ringan, ini dari plastik. Dan satu hal yang kamu harus tahu, begitu kamera ini jatuh, dia ada lecetnya dikit. Di body ada lecet dikit. Coba kamu jatuh di batu ya, jatuh dia ke Grand Canyon kalau nggak salah. Coba kamu jatuhin kamera profesional kamu yang besi itu jatuh, dia akan penyok. Terus dia nggak ganggu mekanisme di dalam. Oh. Sementara plastik ini bolong pun dia nggak akan ganggu mekanisme di dalam. Karena dia langsung patah. So in a way, this is way better. Jadinya sekarang Terus gue melihat, wow, bisa punya pola pikir seperti itu ya. Nggak bisa lo pakai pola pikir yang begitu terus gitu. Iya, bener. Jadi nyambung kayak omongan sebelumnya. Jadi sebenarnya tuh bukan sebuah kekurangan plastiknya itu. Bukan. Ya, tapi ada maksudnya. Mungkin sebetulnya nggak ada maksudnya. Oh, tapi efek sampingnya adalah itu. Oh, gitu. Karena Rebel itu EOS murah. Oh iya, benar. Rebel itu yang murah kan di Amerika namanya Rebel gitu kan. Iya. Itu murah. Jadi dibikinnya murahan pakai plastik gitu kan. Tapi ternyata dia menemukan ini begitu jatuh, wah nggak bermasalah loh. Ini cuma codet doang di sini udah gitu. Nggak ada masalah. Lo lihat kamera lo tuh apa F3 lah waktu itu jatuh kan full besi semua. Jatuh penyok nggak bisa dikokang. Selesai katanya. Nggak pakai apa juga lu mesti bongkar ganti semua udah bagus mekanisme udah nggak hancur semua di dalam. Jadi dia bilang di situ. Jadi kamu harus melihat dari sudut pandang yang mana dulu nih. Benar. Oh. Lihat dulu kayak begini gitu. Oh itu kenapa muncullah Deddy Irfan ya berarti? Salah satunya. Karena yang nyolek gue dari awal salah satunya adalah pembahasan yang macam kayak gitu. Nggak bisa lo main tembak ini pasti begini karena yang dulu begini, nggak bisa. Tapi gue kecolek ke tahun 80-an loh men. Makanya gue sedih di tahun 2020-an masih ada orang yang pakai patokan dulu gitu loh. Oh. Yang dulu berlaku itu harus begitu terus gitu kan. Iya. Bagus. Gitu. Jadi kayak nggak evolve mungkin ya. Nggak evolve. Iya. Kenapa gue mendengar ini sudah dari tahun 80-an? Iya. Ini tahun 2024 masih ada juga yang kayak gitu kan. Masih selalu ada lah. Nah itulah sejarahnya Om Deddy Irfan. Pasti banyak yang kepo, gue yakin. Iya, maksudnya kan lu nulis juga di bio kan. Kalau nggak salah reviewer sampai dari tahun 99 gitu kan kalau salah. Oh, itu reviewer yang terpublish. Nah, itu yang dipublish secara media dipublish tuh tahun 99. Yang lebih apa? Resmi. Yang resminya. Tapi gue bikin blog sebetulnya dari 97 apa ya? Lama banget kan? Kagak ada yang baca blog. Makanya kalau ada yang bilang 98. Kalau ada yang ngatain lu gue bingung gitu kayak. Ya karena banyak yang gak kenal gua. Bukan, sudah mempertanyakan ini pinter gak sih ini orang? Ada soalnya. Ya gak apa-apa juga sih. Ya pasti gitu sih. Cuman iya, maksudnya lu lihat dong. Gimana caranya? Emang lu sepinter apa sih gitu? Gue pengen tahu aja. Karena ada orang begitu kan. Kenapa ya? Dia punya psikis tuh kayak gue lebih baik daripada dia orang. Itu orang brok aja sebenarnya. Udah gak jelas mindsetnya. Gini, gue ngeliat evolusi seorang reviewer dari zaman dulu. Nah ini yang lucu nih. Orang yang belajar teknologi dari zaman dulu, evolusinya tuh lucu. Dia pertama dari gak ngerti, dia coba cari tahu. Nah, masalahnya nih setelah dia tahu banyak, dia masuk ke fase sok tahu. Benar. Bahkan gue pun pernah masuk ke fase sok tahu. Gue merasa gue masuk ke fase sok tahu. Untungnya ada yang nabokin gue waktu itu. Untungnya ada yang nabokin gue. Dalam tanda kutip ya. Ada yang nabokin gue. Nggak lu cupu gitu. Nggak lu cupu gitu. Ada yang begituin. Tapi gue melihat beberapa teman gue yang tidak bisa melampaui fase sok tahu. Gue udah tahu segitu banyaknya, berarti gue orang paling tahu sedunia. Gue yang paling ngerti ini terjadi seperti apa. Nggak bisa. Untungnya gue dapatnya di perjalanan ke liputan ke luar negeri. Ini sih kalau liputan luar negeri sih pasti banyak ngegampar-gamparin sih. Oh iya benar. Ngelihat aja nggak usah dia ngomong, ngelihat aja. Oh keren juga ya. Kalau lu ngelihat ya zaman dulu ya, gue ngeliatin orang reviewer ya media lah dari Indonesia. Kalau ngeliput mojok di pojokan. Alasannya? Ya udah aja di pojok kayak bareng-bareng rame-rame, nggak kenalan sama yang lain. Oh. Sementara gue, kenapa harus lu lagi ya gitu ya.
Mari kita coba kenalan sama yang lain kan. Barulah gitu. begitu ya. Terus ngobrol. Begitu ngobrol sama mereka, anjrit gue cupu. Gitu. Tapi emang iya sih, maksudnya kayak kalau di luar negeri atau enggak sih, poinnya adalah emang kayak kita harus perluas inilah wawasan. Ini wawasannya gitu. penting diperluas. Iya. Memang makanya kan hal pertama yang kita lakukan di Jagat Review, begitu Jagat Review berdiri bulan 1 Mei 2010. Baru 6 tahun nih. Iya. 1 Mei 2010, bulan Juni awal kita langsung berangkat ke Computex. Oh iya. Dana sendiri berangkat ke Computex. Kenapa? Gue bilang nggak mau, tim gue nggak boleh so tahu. Biar lu tahu yang jago beneran gimana ya. Iya. Lu pikir gue waktu itu 2010 berarti gue udah 10 tahun ya. Gue udah 10 tahun nih. Lu pikir bos lu 10 tahun hebat. Tar gue kenalin. Gue tuh ketemu di sana, nih udah 15 tahun, ini udah 25 tahun, ini udah 20 tahun. Ya itulah ya. Maksudnya senior itu maksudnya yang kalau levelnya udah liputan luar tuh biasanya jarang yang bego sih emang. Biasanya udah secara- merendah biasanya Iya. gitu. Tapi Nah, memang itu- yang susah adalah dapat liputan luar dan kenal sama yang lebih tingginya lagi. Ini yang susah Bener sih. gitu. Karena kebanyakan median dulu juga nggak mau join, nggak mau gabung. Oh. Gitu. Gua main sama tim yang Jepang, sama tim yang ini, ajakin ngobrol aja siapa ini. Dan gue beruntung, gue dapat sekelompok orang Jepang yang ternyata adalah apa ya, bisa dibilang apa ya? Itu tertingginya lah buat jurnalis IT-nya Jepang. Oh, gue nggak tahu nih. Ada kasta berarti. Gue nggak tahu ya kalau itu ya. Ada Pak, ada Pak. kastanya. Ada Pak. Kan kemarin aja di sini juga ada kastanya. Oh, Tontonan podcast kemarin. Nah itu di Jepang itu memang ini ada ini. Kita kan tech reviewer Gen Z sekarang kita. Waduh. Ini nggak nyerang siapa-siapa ya. Enggak apa-apa, kita mah candain aja. Tapi itu dicatat di Jepang itu ada 4 orang yang memang lu di acara apapun di seluruh dunia mereka ada diundang. Satu buat silikon, satu buat tech secara umum, satu buat game, satu lagi apa ya? Satu lagi kalau nggak salah dia bahas soal bus. Bus. Iya. Oh. Bus dalam itu. Bus. Jadi interkoneksi di dalam itu. Detail banget. Tapi kalau ngobrol sama mereka disebutin, jebret dikeluarin. Gue yang saya cupu. Oh iya. Saya cupu. Dia kelihatan. Padahal dia bukan engineer juga ya. Mereka engineer. Engineer juga. Yang 2 engineer. Oh. Yang 2 emang engineer beneran. Oh, lebih valid dong. Jadi mereka dari engineer terus jadi media, jadi jurnalis. Wah, itu sih serem banget ya. Tahu. Dari engineer ya. Nggak perlu. Ngeri. Enggak, tapi biasanya orang-orang pinter gitu emang gak kelihatan pinter. Karena dia biasanya kalau di kehidupan nyata tuh udah kayak nggak tahu aja gitu. Oh, ini enggak sih kelihatan sih. Lu tahu Jensen Huang? Ya tahu. Nvidia. Tahu. Kita masuk dalam acara nih. Dia suka bikin apa sih? Kayak wawancara tapi rame-rame gitu. 12 orang, 20 orang tergantung regionnya di mana. Kalau pas datang ke luar negeri, pas ada acara gede, dia bikin tuh satu ruangan, keluar orang Eropa. Wah. Eropa Amerika keluar nih dari ruangan, gantian nih Asia, Gua ngantri Asia sama Jepang itu. Keluar Eropa keluar, terus Jensen Huang keluar di belakang. Gitu. Wah, capek nih katanya. Itu ya, enggak ngomong capek nih ya pakai bahasa Inggris kan. Ternyata orang pondok cabe juga. Capek nih gitu. Dia keluar, terus semua orang salaman dong sama dia gitu kan. Salaman dia begini, gitu dia begini, terus dia nengok sana, set. Hei, kok tuh Sang? Disamperin dong, disebut namanya. Oh, berarti ini akrab banget nih. Ikrip Pak. Aduh. Gue yang beda level. Levelnya berarti udah beda banget kan. Beda level. Oh, iya. Itu gue kena di Nvidia. Terus ke acara Intel. Nah, Acara Intel nih, sorry tuh saya. Jadi waktu itu gue dapet satu acara sama kayak gitu juga. Iya. Bisa ngobrol sama engineer. Engineer dia head dan dia head engineer waktu itu. Pentium 3, Core itu dia yang bikin. Tim dia yang bikin. Iya. Ya, MMX dia yang bikin. dia juga. MMX dia, Core i3, Core i5, Core i7 yang start dia juga. Buset. Berarti levelnya ada. Ini orang kalau ngomong di belakang dia harus ada PR. Oh, biar gak sembarangan, NDA. Bablas. Iya, NDA. Udah pernah dia kalau 42 generasi ngomongnya. Dia bilang kayak gitu. Kalau 42 generasi ditepok-tepok udah pernah. Nah, ngobrol sama yang Indonesia. Masuk duduk. Terus gue, waduh, satu orang pertanyaan cuma boleh satu.
Padahal kan sering jawab pertanyaan kan Iya. ada lagi Iya, gitu iya, kan. iya. Pertanyaan. Oke, gue nomor 2 apa nomor 3 waktu itu. Gue lempar saat pertanyaan. Oke, dapat jawaban. Oke, nice gitu. Datang ke negara-negara ASEAN yang lain. Dalam hati gue, googling aja napa. Saya tidak mau sombong, tapi saya googling kok bisa gitu. Iya, Kenapa iya, bisa gue iya, googling iya. pertanyaan lu gitu. Untung media-media Indonesia nggak begitu. Nggak ada, Pak, cuma Pertanyaannya gua doang. Iya. Cuma gue doang waktu Enggak, itu. kalau lagi acara Oh di, iya, di iya. sini media Indonesia pertanyaan bagus-bagus loh. Oh iya, Bagus siap. sekali. Bagus luar biasa Ada- ya. Luar biasa, ada pertanyaan kayak, "Wih, mind blowing pertanyaannya nih." Abis gue ngeliat pertanyaannya, wah kayaknya gue mending ngerokok aja di luar ya. Tapi gitulah. Nah itu, karena gue tidak puas ya, habislah waktu gue tanpa gue bisa ngejar pertanyaan yang lain. Begitu gue keluar, gue lihat nih tim Jepang datang nih. Tim Jepang datang dan mau gantian. Gue nanya sama dia, boleh nggak tanyain sama handler PR-nya, sama PR Jepangnya, saya boleh ikut masuk nggak dalam? Saya cuman mau denger aja tanya jawabnya. Saya nggak akan nanya. Iya. Kan gue tahu yang akan mengganggu adalah kalau gue nanya gitu. PR-nya nanya, PR terus bilang, oh gitu, soka. Terus, wait. Terus dia nanya sama satu-satu yang media dari Jepangnya. Termasuk yang 4 orang ini. 4 orang ini manggut-manggut, yang di belakang manggut-manggut semua. Gitu. Itu manggut-manggut belakang, yang belakang manggut-manggut semua kan. Terus udah oke. Jadi gue boleh masuk ke dalam. Gue dengerin. Omongan pertama itu membuat gue lagi-lagi kayak yang tadi rasanya. Ya, waktu kemarin kita nyamperin kalian ke Jepang, dia nyamperin ke Jepang lo buat ngejelasin, gue langsung, aduh. Jadi orang engineer ini kalau ada hal baru yang dia dapetin, Langsung dia akan disamperin ke Jepang. Disamperin lo ke Jepang, dikasih tahu, menurut kalian bagaimana? Saya cukup banget. Jadi kayak beda gitu. Iya, di atas Itu langit beda. ada langit lah ya. Tapi di situ saya menjalankan sebagaimana layaknya orang Indonesia. apa? Kan gue gak boleh nanya ya. Nanya. Gue tidak nanya dong. Iya. Oke, gue tulis pertanyaan gue pakai bahasa Inggris. Gue kasih teman gue, tolong tanyain dong. Terus teman gue, good question. Terus tanya ke dia. Tapi jujur aja, apa yang gue temui di seksi Q&A bareng sama ASEAN versus sesi Q&A bareng sama tim Jepang, totally beda. Beda banget ya. Karena pertanyaannya beda. Jawabannya luar biasa beda. Yang satu jawabannya kayak di googling, yang satu jawabannya sampai sekarang belum nemu. Di tengah-tengah itu kita dibilangin taruh semua recorder matiin semua, laptop tutup semua, kamera matiin semua. Ayo kita ngobrol. Di tengah-tengah begitu dia. Terus dia ngeluarin sebuah laptop yang gak boleh kasih lihat. Jebret. Laptopnya 2 layar tahun 2009. 2009 2 layar. Ini 2024 baru 2 layar dan kita gak boleh foto. Betul. Jebret, tujuan kita mau bikin kayak begini. Wow, konsepnya udah ada. Si yang di Asus itu, Iya. nah udah kayak gitu. Yang separuh layar di atas ya begitu. Kok dikasih lihat? tapi ya itulah Ya asiknya. itu asik. Tapi di situ kan lo langsung berasa kan. Iya. Gue bukan apa-apa nih, gila ya. Mereka bisa ngedrive pertanyaan sampai suruh matiin semua. Mau nggak mau dia minta izin sama PR, dia mau ngeluarin nih barang nggak tahan, jebret keluarin. Sampai sekarang tuh barang nggak pernah keluar loh. Itu cuma konsep doang. Iya. Gue pernah berusaha browsing, gue nggak lihat itu barang. Gila, makanya gue bilang. Karena itu sih ya, pertanyaannya itu juga lama-lama dia mikir kayaknya worth it deh kayaknya kalau gua kasih. Iya, gitu. karena gue udah nggak bisa satisfying pertanyaan lu lagi nih. iya, Toh iya. lagian yang lu mau tanya, yang orang lain itu nanya, kemarin gue kasih tau lu di Jepang. Oh iya. Makanya itu gue bilang kan. Jadi masalah di reviewer itu adalah lu pernah kena tabok nggak sih sama kondisi-kondisi di mana, hey, lu tuh cupu Nah, gitu. itu sih sering. Itu. Sering. Jadi harus ingat di atas langit itu ada langit lagi, ada langit lagi Ada gitu. lagi. Iya. Sampai atas gitu. Itu masih ada langit paling lagi atas gitu. betul sama siapa? Jensen Huang. Di cloud kan deh. Iya di cloud ya. Iya gitu. Jadi maksudnya ya emang kalau lu bilang tadi kenapa ada yang kayak begitu, wajar pada saat dia belum ketemu bahwa dia belum tersadarkan bahwa ada yang jauh lebih paham lagi dari sama dia dan bahkan konsepnya dia nggak paham gitu. Waktu itu kan gue kena, wow, gue nggak paham konsep ini, ternyata bisa ya konsepnya kayak begini ya. Atau konsep yang diperkenalkan apa tuh? Namanya dia bilang conceptual computing. Contextual computing. Oh, iya. Contextual computing. Dulu namanya contextual computing. Sekarang. Iya.
Jadi sesuatu terjadi, semua diperhitungkan berdasarkan apa yang terjadi di sekitar kita. Oh iya. Ya kan? Iya. Itu kan definisi AI ya. Itu yang tercapai dengan adanya AI. Jadi kita keluar dari rumah, handphonenya tahu bahwa kita lepas dari wifi dari rumah, dia tahu pakai GPS ada di mana, dia kasih tahu nih weathernya sekian, lu harus pakai bawa baju apa hari ini misalnya kayak gitu. Dia udah tahu kayak gitu. Nah waktu itu dikasih lihat, kita tuh bisa loh bikin kayak gini harusnya. Tapi kita harus butuh sensor, butuh ini. Gokil banget. Tapi itulah, jadi teman-teman yang nonton ya, kalau lu ngerasa Om Deddy Irfan gak pinter ya. Ini gue nonton duluan sebenarnya. Iya. Enggak. Sebetulnya enggak. Itu juga lagi. Kita tuh cuma penyambung lidah. Iya. Gitu Enggak, maksud loh. gue enggak, kadang-kadang gue kayak enggak ikhlas aja gitu. Maksudnya kayak contoh yang sering digoblok-goblokin sama orang tuh David. Oh David iya. Gitutin. Jadi kesana tuh kayak David itu enggak ngerti gitu. Iya. Padahal nih, gue kasih tau aja ya, bagaimana caranya dia ngerti sesuatu lalu dibegoin biar lu semua paham. Yes. Itu gak bisa semua orang. Ya, dia nggak mungkin buka blender jatuhnya. Iya. Dia tuh konsep bagaimana caranya supaya kalian ngerti. Iya. Gitu. Iya itu. Kalau Itu pun yang dilakukan sama Jagat Review. Yang lu lihat benchmarknya dia sama kesimpulannya itu sebenarnya udah dikikis-kikis tau gak? Biar lu ngerti. Tapi yang dapet apa? Lebih baik tipis atau Oh iya. Orang Indonesia banget ya. Tidak Langsung terpakai. jadi meme ya. Lu tau gak sih lu jadi meme lagi itu kemarin? Apa yang mana? Yang tipis. Screen protector. Skin protector. Iya. Lebih baik atau gak pakai. Apa? Tapi emang diksi-diksi lu tuh bisa diputer-puter sih. Memang. Gue pas naikin gini, sebentar. Ini kayaknya kalau dipotong-potong kena nih gue nih. Bener. Gak apa-apa lah, publikasi gratis. Ya sudah lah, gak apa-apa. Ada yang bikin apa ya, yang nari-nari gitu. Dipasangin muka gue gitu, sarangan nari. Oh iya, Samsung. Samsung yang charger ya? Tarian Iya, pengen charger. Iya. Tarian charger kamu. Yang bikin minta maaf sih. Iya lah, orang gede biasa takut dia pasti. Yang bikin minta maaf, nggak apa-apa ya udahlah gitu. Selama enggak ini, kalau meme dong malah enak lah. Lah ini kan meme doang Iya. ya udah. Nggak apa ya? Tidak menghujat gue, tidak menjatuhkan, Iya, nggak dampaknya apa ya, nggak cuma ada apa-apa. lucu-lucuan aja ya udah Iya. lucu gitu. Ya udah terbiasa lah. Udah biasa. Gitu tapi jadinya. Nah, itu kan lo nanya sama gue. Kalau gue nanya sama kalian deh, kalian berdua nih terkenal dengan kontennya yang orang lihat itu cenderung ngerosting brand. Nah itu dia. Mau dong gue ngeliatin lo ngerosting brand tuh satu. Gak bisa. Oh nggak bisa sih, Karena kita pelan-pelan ngerosting aja. per produk. Per produk. Oh per produk. Iya. Oke kalau gitu. Roasting ini apa? Konsepnya gini nih, gini. Tapi roasting kalian tuh sebetulnya masih lumayan halus sih. Ya Emang, iya. Ya, Yang masih lumayan orang halus. brand juga ngomong gitu. Iya. Lu roasting Itu- tapi sopan. Lu ngerosting nadanya keras, Iya. ya kan? Tapi Tapi sebetulnya tuh mainnya di pinggir jurang doang. Iya. Gitu. Cuma main di pinggir jurang doang gitu. Iya. Terus soalnya kan ilmu publikasi, ada yang ngasih tahu gue bagaimana caranya lu bisa tetap dilihat orang gitu. Salah satunya tuh mimik sama gerakan dan nada. Iya. Jadi kayak bla, 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 gitu. Orang nontonin mulu kan. Nah, mau kalau outputnya mau gimana ya terserah gue gitu. Mau outputnya orang marah-marah, bisa gue bikin marah-marah gitu. Kebanyakan sih Kita mau roasting apa jadi? nggak usah lah. Nggak. Mesti ada contoh satu apa gitu. Apa ya? Apa ya ntar? Ini kantong gua ada apa? Hah? Embun mah terlalu gampang. Embun mah Gampang. udah. Gampang, Embun mah semua orang udah ngomongin. Iya. Apa ya? Waduh. Lightsaber itu kalau dibahas masalah ntar jadinya Panjang banget, salah panjang. arah. Betul. Nanti Itu jadinya, panjang banget, itu panjang salah banget. arah. Nanti malah jadinya penyelamatan bukan Iya. bukan roasting. IMMC UFS. Itu enggak. Bisa scroll gak itu? Bisa scroll gak? IMMC atau UFS. Nah, UFS dong. Misalnya. Ya memang siapa UFS? Enggak sebenarnya. Iya. Ya kalau sebenarnya sih ya enggak, ini jadi ngomongin HP ya. Enggak, Tapi sebenarnya kalau Iya. chipsetnya itu gak ada pilihan ya gak apa-apa. Hmm. Misalkan kayak 85 kan ya UMMC. Kalau Iya. G99 udah UFS. Tapi kalau ada pilihannya, kalau bisa UFS dong. Iyalah. Ya.
guys. Jadi Halus banget ya. Iya, halus banget. Gak kadang-kadang. Berarti kalau misalnya ada pilihannya, Iya. bisa UFS, bisa IMMC. Kenapa tuh ngambil IMMC? Karena pengen gitu. Ya kan namanya juga orang nyari duit gitu kan. Tadi agak bahaya. Udah. Tapi seperti itulah. Gak ada apa-apa sebenarnya. Nggak ada apa-apa, cuma minta scroll dikit aja. Oh, biar agak beda aja Iya. gitu. Iya. Karena ada dua lagi. Pusing-pusing kan. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi ya itulah. Maksudnya gue tuh lebih respect sebenarnya kalau kita tuh ngasih kan gue levelnya tuh sebenarnya tuh bukan roasting sih gue pengennya. Dibilangnya tuh gue kasih masukan aja sebenarnya. Iya. Contoh ITEL RS RS4 itu kan di kita kan masalah kan. Walaupun di lu enggak ya. Cuman itu aneh emang. Yang salah siapa gue gak tahu. Cuman seenggaknya ITEL Indonesia itu tuh mau loh untuk Iya. ngobrolin kita sama orang SQ kan. Iya. Itu kan gue respect banget ya. Dia masih ngechatin gue orang Mas Geza halo, masih ngechatin gue gitu. Ger ini gue udah kelar nih gini, udah update game nih. Dia ngurusin dan dia tanggung jawab itu sebenarnya sih. Bukan artinya tiba-tiba gue ngasih kritik terus tiba-tiba di gitu. Makanya. Iya makanya orang-orang pada lihat harus kalau kayak ngeliat itu tuh harus sampai dihujat, sampai diinjek enggak. banget gitu. Gue dulu gue pernah hampir ke arah sana, cuman gue lihat kayak orang gila doang gue. Iya benar. Masalahnya kan kehilangan temennya ini yang gak enak. Nih iya itu Pak. Itu satu. Pak. Karena tech reviewer ini tuh orangnya itu lagi. Iya. Orangnya itu lagi terus L4 kan iya. kalau acara L4 Iya, lo lagi gitu kan. Iya, dan sebetulnya antara penonton antara kitanya sendiri sama brand itu sebetulnya semuanya temenan, itu sinergi. Iya, sinergi itu. Emang kita dapat konten apa kalau misalnya mereka ngambilnya harus beli satu-satu? Ya telat lah. Telat dong. Masih telat. Itu sinergi gitu kan. Terus kalau nggak ada penontonnya, gimana juga? Wih keren duluan. Ntar dulu kenapa view cuma 20 gitu kan? Repot juga gitu kan. Ini ada sinergi di situ. Iya itulah. Makanya gue selalu bilang juga nih, kalau di Bego Teknologi tuh kita tuh nggak ada di bagian penonton atau consumernya atau di brand yang mending di tengah aja. Iya. Di tengah, betul. Emang begitu sih. Emang penonton yang salah ya. Iya salah karena aja. kan kalau kita terlalu mihak consumer, kadang-kadang consumer gila juga. Iya. Contoh Poco dimatot-matotin kan betapa begonya itu kan. Walaupun X3 Pro-nya emang banyak yang matot. Emang iya. dong. Tapi kan di-upgrade ke F4 kemarin Iya. kan. Tapi kan balik lagi kan sama ya pada saat terjadi itu bilang ya udah itu kejadiannya di situ. Iya. Gitu. Harusnya agak bodoh nih kalau X4-nya mati juga, X4-nya nggak dibawa ke sini. Oh, X4 iya. Pro-nya nggak dibawa ke sini. Jadi X5. Iya. Takut kayaknya sih kalau kalau X4 Pro-nya masuk ke Indonesia itu kena hujatan berikutnya. Kenapa turun speknya kan gitu kan? Makanya X5 yang masuk X5 Iya. Pro. Gitu ya. X5 Pro aja dipertanyakan kok kalah Iya. sama X3 Pro kan? Kan gitu. Tuh. Tapi Tapi seandainya kameranya kan lumayan Oh X5 iya, Pro. X5 kan Iya. legend. Walaupun X3 NFC lebih legend Yoi. X3 NFC sih gak ada lawan ya. Lu Iya. setuju gak? Iya, dan itu yang gue bilang selalu sama Poco. Kayaknya lu harus hati-hati kalau bikin produk. Iya terlalu bagus kan. Iya, kalau lu bikin terlalu bagus, mungkin hari ini lagi murah. Ini contoh nih X6 Pro. Benar. Ngambil masih 8.200 ya? 8.300. 8.300. Oke, fine lah di harga situ. Gue masih bisa paham 8.300 harga itu MediaTek kan. Ya, siapa tahu belinya banyak gitu kan. Kamera, oke, fine. Gue masih bisa paham. Begitu gue liat komponen yang mahal banget itu storage. Oh. RAM sama storage 12, 5, 12. Itu mantep banget sih emang. Ini bisa diulang nggak? Nah itu tahun depan gimana kan? Kan harganya udah naik. Iya. Kita tahun lalu juga dibilang kayak gitu. F5 aja gitu. F5 tuh gak tahu deh. Itu terlalu bagus sang. Iya, F5 lu serius harganya tahun depan gimana? Tapi F5 masih ada turunnya kan dari F4. Masih ada turunnya. Ya bodinya itu, tapi masih kan gedenya di SoC-nya kan. Iya, jadi dia masih ada kelihatan balancingnya. Oh, ada turun sini di sini. X6 Pro nih. Iya, dia udah. Itu parah sih itu. Itu parah. Itu HP parah banget. Maksudnya bukan parah dalam artian gak bisa Jelek, dibeli gitu ya. Itu terlalu bagus. Itu tindakan yang nekat. Iya. Itu yang dilakukan oleh brand-brand lain. Iya. Karena tahun depan
Kalau yang pro-nya kacau, Nah, iya. kalau misalnya harga naik nih, Iya. ya kan harga naik, storage Nggak lagi bisa naik, ngasih lagi nggak dong. bisa ngasih lagi di harga yang sama, ntar dapatnya 8.200 lagi, atau 8.200 lagi, atau mungkin ntar ada 8.400, performa cuma naik 5-7%, dikasih 256. endingnya masuk bego teknologi Nah, lagi. Aduh. nanti pada menjerit semua kan, Iya gitu. kan. Iya, Itu seperti yang itu. ngerinya sih emang. Itu sebabnya, ini alasan sebetulnya kenapa brand-brand gede ya kayak terlepas dari ada yang harganya memang tinggi banget, tapi nggak apa lah ya. Maksudnya brand-brand gede ada ya, kayak Oppo, Vivo, Samsung gitu kan. Itu Kurang disebut tadi satu lagi. apa gimana? Oh ya udah. Nah, jangan. Ya udah. Jangan. Tadi kan nyebut soalnya kurang satu gue lihat. kan yang 3 di situ yang 3 itu. Oh, yang 3 itu ya. Oh, iya, iya. Yang 3 yang kasih harganya kelihatannya kata orang dibilang mahal-mahal Iya. kan. Lah yang kurang satu. Terus. Yang itu kan enggak. Oh ya. Belum. Ya dikit-dikit lah. Tapi kan yang 3 itu yang dibilang orang mahal-mahal terus itu sebetulnya ngejaga continuity ke Bener. depan. Iya, itu. iya. Emang harga ya walaupun ada yang mahal 2 juta juga, tapi ya udahlah. Enggak, kadang-kadang tuh juga gua nggak tahu sih untuk bikin sebuah handphone gitu tuh gimana, gua nggak ngerti sih. Cuman Iya. ya, emang jatuhnya kalau ke consumer tuh ngelihat kayak kemarin harganya kayak dapat gini 1,8 kok jadi 2,7. Iya makanya. Kenapa di brand ini pakai G99 ini 1,7, yang ini Iya. G99 kenapa harganya 3,9? Iya. Tuh. Kok Emang bisa suka- sih? emang Kok suka bisa gitu. sih? Emang kayak berhenti di situ. Kok bisa sih berhenti gitu ya. Iya udah, coba luar Ya, ya, biasa. Oh bukan yang lo kok gitu? Oh enggak ya. lain. Lain. Aduh. Tadi, mau nanya apa lagi Om? Tadi kan lu bilang mau roasting nggak bisa sih, susah sih. Lu nggak berani? Bukan nggak berani, Aduh. nggak ada konteks aja. Iya. Oh nggak ada konteks. Iya. Iya, itu ada yang pegang. Ini gampang Ini- banget lagi. Tapi Tapi ini 1,1 aman juta. ini, iya. Jadi kalau gue yang roasting gue yang gila jadinya. Iya. Sebetulnya bisa sih. Mari kita bahas satu-satu brandnya harusnya. Bisa. Nah, satu-satu brandnya. Kan biasanya yang roasting yang paling gampang adalah yang sederhana gitu kan. Brand, ya Yoi. kan? Di tiap brand mungkin 2 atau 3 kalimat untuk setiap brand. Nah, ini ganti-gantian berarti. Boleh terserah. Ini emang konten Lu bunuh jangan- diri emang. Mau hadal dulu Iya, boleh. udah lah ya. Nih no hard feeling ya. Ya tapi pelan-pelan ya, pelan-pelan. Oke, kita mulai dulu dari Apa? Yang gampang Itel. dong. Itel 3 kata. 3 boleh. Iya kata perlu ganti nama sih. Mendeskripsikan enggak gini. Iya dong. Iya. Iya dong. Iya. Nah, Itu 3 kata itu. Iya, perlu ganti Gue nama. bilang sebetulnya mendeskripsikan pakai kalimat nggak apa-apa sebetulnya berapa kalimat. Dia 3 kata loh. Perlu ganti nama. Keren iya, sih. iya, Itu iya. keren sih. Itu keren sih. Tapi gue setuju sih sebetulnya. Cuman in a way Itel diuntungkan loh. iya Oh karena iya, karena jadi kayak bad publication, Iya. still publication. Iya, mungkin nanti kalau udah gede banget baru ganti nama. nggak bakal bisa kan susah jadi ntar. Bisa aja. Itu tuh Itel itu tuh masuk di, kan dia gedenya di Afrika kan. Iya. Dia tuh nggak masalah di Afrika. Nggak ada. Pas masuk Indonesia didengar kuping orang Indonesia apaan nih gitu kan. Dibaca. Kok nggak pas ya? Kok gue nggak berani nyebutnya ya? Gitu kan, Tapi gitu. untung viral jadinya. Iya, jadinya rame dan mereka tidak ada masalah dengan itu. Iya. Selamat. Apa ya? Realme. Kenapa sih? Gak ada masalah kok Realme. Ya emang gak ada masalah. Nggak ada masalah, iya. Mendeskripsikan Realme dalam kalimat pendek gitu atau dalam beberapa kalimat pendek boleh. Ayo serius dong. Iya Aman. Aman. Tapi kan roasting itu masa Bukan. saran Oh loh. enggak, ya kalau roasting banyak Pak. Jadi bukan 3 kata, 3 lembar. Enggak ada yang jelek lah di. Maksudnya kalau ngomongin brand keseluruhan tuh Realme itu bagus-bagus aja Iya. sebenarnya. Iya, Cuma iya. emang dia kena suwe aja. Benar. Karena TKDN dan lain-lain gitu. Iya kali. benar. Kalau masalah ya kan soalnya biasanya Realme itu image-nya terjaga sama GT. Oh, itu Bener. GT tuh terlalu. Gua ngarep GT masuk. Iya. GT itu Semua semua. orang kan dan ya ada 2 poin ya kalau Iya. gue lihat ya. Satu image overallnya Realme itu terjaga banget sama GT. Benar. Iya. Kedua
harganya Realme number series itu kejaga sama GT juga. Nah, Begitu ada GT di sini, ini number series nggak bisa Iya, naik benar. harganya. iya. Kalau kemarin kan nggak ada GT kan, number seriesnya nggak ada capnya. Iya. Nah, Ayo kan, aja. wow, Nah, itu. gitu kan. tiba-tiba. Mau nggak mau Pak. Iya. Harus begitu. Kalau nggak apa masalah marketnya kosong gitu kan. Oke, cap kembang Oppo. Tiga kata. Apa ya? Nggak usah 3 kata, 3 kalimat boleh. 3 kalimat. Apa ya? Bebas. Definisikan Oppo menurut lu gimana? Gue tuh masih kepikiran sama kata-kata si David. Apa tuh? Oppo tuh atasnya bagus, bawahnya tuh kacrut. Oh iya. Oh iya. Bener, dan itu sampai sekarang tuh kadang suka begitu. Fine series Bagus, bagus banget. lu pakai. Masih pakai gue. Tuh, lu pakai Fine series keren banget. Reno sebelah Ke Reno. bawah kenapa ya? Iya. Reno masih oke lah. Iya. Reno 10 bagus banget. Makin turun. Kenapa ya Kalau- kalau kurang itu ya? Jadinya jawaban gua adalah SD Plus jangan 4 juta lah. Itu sih, itu yang salah satu kacrut tuh. Itu nggak bisa ketolong dong. Iya. Iya dong. Betul. Kok bisa gitu Yang kan? mungkin marketnya cewek gitu, yang orang awam parah gitu sama teknologi HD, Full HD nggak peduli, tapi Tetap aja ya loh. SD Plus itu tuh agak Iya, gimana? iya, gitu. SD Plus di tuh situ. Tahu mata kayak Kemarin berapa sih? Iya ya sampai segitu ya. Iya, agak aneh sih memang, agak ya aneh. itu. Gue nggak punya jawabannya juga kalau itu. Kenapa kan? Gue nggak punya jawabannya. Kalau gue tahu dari brand tuh, kalau brand itu biasanya kayak puzzle katanya dia, kayak nyambung-nyambungin Iya, ya. nyambung-nyambungin. Ini Iya. bagaimana caranya dia harus misalnya 4 juta gitu sambung-sambungin layar SD Plus masukin gitu. Kan aneh banget kan. Kayak Ini ibarat orang kalau ngancing udah salah dari awal. oh. Jadi miring ngancingnya Iya, benar. Udah salah dari awal Oh, gitu. jadinya kemana-mana itu. Dang kedorong kayaknya. Oh, iya. Gue curiganya udah begitu. mungkin gitu. kalau puzzle handphone biasa kan SoC, layar, apa lagi tadi? RAM gitu. RAM, ya. Sama casing. Yang itu Oppo gaji. Itu mah bukan Oppo doang. Itu mah semuanya itu. Semuanya itu. Kan nggak tahu kita. IMMC 2,7 itu kan gara-gara itu. Emang itu Enggak Oppo tahu, doang? enggak tahu. Emang itu Oppo? Bukan. Yang sebelumnya. Bukan. Ya udahlah, janganlah. Ya itu kan Ya. mungkin salah prediksi kalau itu. Salah prediksi, Salah prediksi ya. bisa. Ya. Tapi untungnya diulang bagus lagi. untuk Oppo. Hah? Diulang lagi. Nggak tahu saya. Yang lagi Saya bilang tuh iya udah. nggak tahu saya. Iya. Oke, kita lanjut ke Vivo. Vivo ya. Vivo apa itu? Vivo tuh Vivo tuh suka nggak suka terlalu girly. terlalu. Ya itu ya. Terlalu girly ya. Gue nggak tahu kenapa loh. Vantage OS ya kalau lu pakai tuh kayak ini kayak Cewek cewek banget. Gue nggak tahu kenapa. Desain juga sama sih. Iya, Desain desainnya. itu kan desainnya. Ini bukannya kita seksis ya by the way ya. Iya, tapi kadang-kadang ya betul juga. Tahun sih. ini dia bagus, cuman lupa sama basic fiturnya tuh masih hancur. Oh iya, basic apa? Maksud gua bukan hancur sih, kayak ada lu bisa lah gitu, bener nggak hancur kayak mono Minimal gitu. speakernya lah. Iya, Ah, maksudnya speaker mungkin nggak apa-apa. Speaker udah ya 100, speaker 2. Iya itu dia. Kok bisa ya 100 nih ye? Serius? stereo gitu. Yuki Kato kan? Iya, Ya 100 Stereo Pas masuk V. Waduh. Aduh, mono. Tapi gak apa-apa mungkin mononya haptiknya lah. Nah, bener. Itu sih. Ini part seriusnya nih. Iya, Haptiknya haptiknya. tolong. Itu sih tuh gak ketolong sih itu haptik parah Bener banget. kayak nggak kerasa loh. Masa dia kalah main Infinix gitu? Bener. Iya maksudnya Bener. aneh banget gitu. Kok bisa gitu? Padahal sisi lainnya bagus gitu. Kamera selfie udah. Oke. Wow, udah gila. Kamera Chipset belakang. yang pertama bawa-bawaan. Chipset tuh bagus. Ya kan? Dan yang Chipset gua segituan. paling takjub itu selalu dengan kombinasi dia tipis, baterai life-nya bagus banget. Wah itu salah satunya. Iya. Dan Itu bagus harganya masih kejaga. Iya, Kalau- harganya masih kejaga. Masih kejaga. Iya. Itu Vivo tuh. Vivo tuh harganya mengganggu yang lain sebetulnya. Iya kan. Tapi jagain harga, tolonglah haptiknya benerin lah. Nah, Masa Itu sih? bukan bisa benerin, Pak. Itu namanya segmentasi. Oh segmentasinya. Iya. Segmentasi. P30 Pro bukan jelek juga. Sama juga. Sama kan. Gue punya omongan teman takutnya jadi podcast dewasa. Gak usah lah udah. Mana nih? Gak enak. Gue juga pengen ganti kotaknya sih. Sama. Kayaknya desainernya memang harus ngelihat kanan kiri ya. Bener. Kalau bikin kotak itu ya. Bener. Heeh. Itu Agak sih. bahaya soalnya. Gue juga baru sadar pas videonya udah kelar. Kan selalu naruh kotaknya di sini kan. Iya. Begitu video kelar. Kayak Ya juga ya.
Kayak salah kontak gitu. Oke, terus yang lain lagi. Yang lain. Oh, yang lagi banyak yang dipuja aja kali. Xiaomi kali. Xiaomi, oke. Apa ya? Ini puji sebenarnya Poco-nya kan. Oh iya bener sih. Kan mau Xiaomi-nya dulu. Iya. Poco ya. Xiaomi itu apa ya? Ayo. Xiaomi itu gendong Poco. Xiaomi gendong Poco. Kegendong Poco tahun ini. gendong Poco bener sih. Emang itu udah valid sih. Maksudnya kayak misalnya kita ngomongin ini kan cuman ini ya kayak penglihatan awam aja kan. Iya. Ya. Jadi kayak ada satu rumah nama Xiaomi gitu. Ya kayaknya yang ngasih makan tuh Poco doang. Tapi Iya. kalau dilihat sih kayaknya enggak. Enggak Emang juga. enggak Kayaknya enggak. juga. Yang heboh memang di Poco. Benar. Iya. Sampai habis gitu Iya. kan. Sebenarnya Sampai- kalau diruntutin lagi masih sebetulnya tapi yang jualannya kenceng itu harusnya Xiaomi, Redmi-nya 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 sih itu. Walaupun 13 Pro Plus-nya harganya agak serem ya. Iya. Iya. Cuma Itu sih emang strategi mereka kan sekarang tuh udah nggak performance banget, lebih ke casual. strategi mereka gitu. tuh sama Poco ya ambil bentuk yang Iya. sama ditukar-tukar gitu. Iya. Ini pakai di sini, lo pakai di sini, ini Benar. pakai di sini, pakai di sini, pakai di sini. Walaupun tetap ada bedanya jadinya. Kalau tahun lalu kan Iya. kayaknya masih agak sama-sama aja tuh. Oh iya, masih bisa tukeran casing. Iya itu. Sekarang udah mulai dibagi. Gue masih ingat tuh dibaginya per RAM dan storage. Oh, iya. Dibagi-bagi gitu. Ini Redmi, ini Poco, ini Redmi. Kok bisa begini sih gue bilang. Seganti-ganti ya gitu. udahlah. Redmi Poco. Ada Oke, lagi? itu Redmi. Infinix kali ya. Infinix. Apa Infinix ya? Aduh, Infinix. Udahlah itu. Kemarin launching 24 jam buat apa sih sebenarnya? Itu doang sih. Gua maksudnya kayaknya duitnya lebih wise itu kalau dipakai buat hire R&D. Benerin OS. Ya benerin OS, benerin software lah gitu ya. Bener OS apa Tapi OS perpanjang kan juga ya. banyakin update? Aduh, OS dulu deh. Iya, banyakin update OS. Gak usah benerin OS-nya dulu. Benerin OS-nya. Iya. Bener ya. Kalau ngomongin sisi Infinix itu doang sih, softwarenya lah. Iya. Paling. Software. Kalau Tekno? Oh, satu lagi. Apa tuh? Pakai dong Snapdragon. Aduh ada jawabannya lagi. Tapi nggak Itu bisa. satu transition nggak emang nggak bisa. pakai. Ya kan ntar, yang itu juga kan belum. Ada jawabannya tapi nggak bisa dibuka. Nggak bisa. Tadi nanya Om Deddy Tekno Oh iya. apa Tekno ya? Tekno sih ya jangan bikin film. Kurangi gimmick lah. Kemarin ditaruh saus sama kecap gitu. Aduh, buat apa ya? Tapi bagus ya filmnya dia tuh yang pas launching mereka tuh gue suka semua. Iya. Keren, Konsepnya keren. bagus. Tapi Kayaknya nggak pakai Tekno sih. Mungkin bisa fokus ke yang lain aja Bener, mungkin. iya, fokus itu. difokusin, Iya itu coba ya. gitu. Oke. Pakai Apalagi Snapdragon ya? juga. Iya. Udahlah Snapdragon gak usah lah. Apalagi ya? Berarti Siapa yang belum? Nokia, Gak ada lagi sih. HMD, Poco. Samsung. Oh Samsung. Iya. Undang dong. Itu curhat bukan beda. Oh beda ya? Tadi gue ngomong Samsung. Udah Kok jadi undang dong? Gak bercanda ya. Apa Samsung ya? Samsung sarang hiu aja gitu. Sarang hiu. Udahlah. Samsung nggak ada. Sebenarnya Samsung tuh emang brand kayak nggak ada celah sebenarnya. Jadi 1-2 kelihatan minus itu bakal disikat. Ya, kayak- Bakal hilang juga. Nah kita yang sikat. Lumayan kan? iya biar balance saja. Biar Iya. balance. Tapi emang parah sih. Enggak kalau gue perhatiin device Samsung ya. Contoh yang A55 itu emang kayak nggak ada minus gitu. Bener. Apa minusnya? Pakai Exynos? Ya Yang udah lah mungkin, itu mah. mungkin dibanding lainnya ada yang pakai periskop kan kayak ada. Iya, dia nggak pakai periscope. Iya, Oh, iya, lele iya, pun iya. juga Iya. biasa gitu. Pakai Cuman buat periskop casual juga. bagus gitu. Pakai periskop juga. Pakai periskop juga. Nggak ada apa. Bagus Iya. itu bagus. Samsung tuh handphone paling aman buat dibeli. Iya itu doang sih. Paling aman. ya. Dan lumayan rata sampai ke bawah ya. Bener. Gitu, Walaupun kan di bawah juga speknya kan kadang suka jomplang sama kompetitor. Tapi lu pakai udah aman gitu. Ya karena tadi OS tadi beres. Bener. OS Iya, itu OS nomor UI 1 itu. One UI beres. One UI saat One UI masuk ke chipset yang murah gitu. Hah? Ya nggak apa-apa gitu. Iya. Ada. Beres-beres aja ya. Iya. Bener-bener. Itu Dan, emang dan gue suka dia tuh OS yang bisa lo pakai simple mungkin atau sekompleks mungkin. Kayak pakai good lock-nya gitu loh. Kan good lock tuh gue aja Iya itu overwhelmed banget gua. Gue sampai sekarang install Good Lock tapi nggak berani terusin. sama. Soalnya udah terusin sekali.
ini kayaknya nggak, kehidupan gue hilang nih kayaknya. Pas gue coba, kalau gue tahu sih kehidupan gue hilang nih. Lagi kelamaan customer. Iya. Gak kelar-kelar aja. Iya. Iya, orang bilang katanya kan, wah ini mesti di custom ROM. Nggak penting. ROM siapa tuh custom Nggak ROM usah Samsung custom tuh. ROM kalau udah pakai gitu. Udah diinstal, ya nggak perlu. Custom sendiri aja di sini. Iya, good lock udah cukup banget itu. Iya. Apalagi? Apa ya? Vivo. Apa lagi? Vivo udah, semua brand udah. iPhone. iPhone sih Ya tetap di atas lah itu udah. iya, Menurut gua. nggak bisa di roasting menurut gue. Masih roasting. Maksud gue ya, Mhm. Kecuali hasil foto ya. hasil foto nggak bisa di roasting juga menurut gue. Bisa, gue bisa. Enggak. Kalau kita nongkrong di atas malam-malam jam sekarang malam-malam bisa. Bukan. Maksud Hasil foto bisa. Bro. iPhone menurut gue tuh dia tuh handphone standar flagship tuh harus kayak iPhone. Android kayak gitu. Jadi sebagai standar minimumnya itu. Iya. menurut gue betul. semuanya. Benchmark awal. Iya. Benchmark awal. Benchmark awalnya tuh sebagus iPhone atau enggak? Karena kan dari foto Android lebih dari iPhone kan. Tapi sejelek-jeleknya harus kayak iPhone. Minimumnya itu Iya. patokannya. Terlepas dari lo mau bilang Mending apa gitu. mending apa, tapi tetap aja patokannya dia gitu. Iya. Nggak ada yang bilang ya patokannya. Wah, lu harus kayak Redmi Note 13 Pro. Nggak ada ya. Nggak ada. Ya. Nggak ada kan? Kan kayak gitu kan. Soalnya in-sensor zoomnya pasti coba Pak. Oh iya. Kok pecah? Nggak, tapi Siapa tahu gue yang salah. Kayaknya gue yang salah. Enggak, gue penasaran siapa yang mencetus in-sensor zoom gitu loh. Itu urusan beda lagi. Maksudnya iya triknya In sensor zoom. Iya, kata-kata itu sebenarnya tricky tuh. Iya. Dan banyak yang miss. Samsung kan? Iya sih. Yang mulai. Lossless. Iya, cuma sekarang namanya in sensor zoom. Yang gua tadi berharap banget itu ada sesuatu yang miracle di situ, ternyata enggak. Iya. Itu lossless doang maksudnya. Jadi itu kayak gak bingung. Ya iPhone juga in-sensor kan sebenarnya. Iya, tinggal masalah implementasinya aja beres apa enggak. Ya, harus Ya paling-paling kalau iPhone kan cuman watermark. Kan ada watermark kan, ada watermark spesial kalau Pak ada kan. enggak watermark Glare. ada. Kalau malam kena lampu ada watermarknya. Tapi kan sekarang pertanyaan gini, mending handphone pakai flare atau berembun? Soalnya kan di David Android berembun. Iya. Seharusnya saat ditanya itu Samsung masuk ya. Iya. Gue dua-duanya beres. Gitu kan. Kok nggak ada gitu Samsungnya? Terlalu baik sih. Iya, misalnya dia masuk gitu. Iya juga ya. Iya bikin post kan. Juga, ya. Satu embun satu flare nih gua gitu kan. Mantep kan. Nah ya udahlah. Ya tapi kalau bicara yang tadi mau dibanding-banding itu Xiaomi 14 kalau nggak ada embunnya serem. Bagus banget itu. Kalau nggak ada embunnya sama iya kalau nggak ada sebetulnya sekarang pun sekarang udah hilang nih embun nih ya. Iya. Udah mulai hilang nih, udah dipakai sekian lama hilang embunnya dan itu indah banget. Iya. bagus. Enggak, itu salah satu HP yang bikin gue kayak foto terus aja gitu. Pengen foto. Dia itu apa ya, engineer sama DK-nya tuh menurut gue pinter gitu, nggak cuma sekedar lensa lah atau profil yang belum dipasangkan Nah, gitu. itu. Jadi tuh orang bisa langsung experience itu. Kan kalau yang lain kan ya lu mesti aktifin profilnya dulu kan. Yang di potret gitu-gitu ya kayak gitu. Jadi itu orang nggak langsung, ini bisa langsung gitu. Ini dapat langsung ya. Di black and white menurut gua ini itu lebih kena yang sekarang. Daripada 13T kan. 13T kurang. Iya, 13T menurut gua kayak cuman efek doang gue liat. Ya, ada tapi nggak segitunya gitu. Tapi kalau 14 lebih beres lah black and gua white. tahu juga, tapi ya apa karena gua nyobain black and white-nya di Eropa ya. Oh. Jadi kan pas gitu. Ya pasti Eropa. Kan yang merancang kan Orang Leica. orang Leikanya merancangnya buat gradasi yang seperti itu gitu sesuai kan. sana. Jadi pas dipakai, kok pas ya. Itulah alasannya HP Cina kalau foto muka putih semua kan. Iya. Karena benchmarknya. Gue pikir lo mau bilang itulah kenapa kan di launchingnya di Eropa. Oh enggak lah, itu mah ya udahlah, nggak tahu kita. Tapi ngomong-ngomong launching Eropa ya, gue jadi inget satu kata-kata lo sih. Apa tuh? Karena gue nanya sampai kapan tadi kan, sempet kan. Gue tuh jadi punya jawabannya gara-gara lu ngomong gini. Lu coba dong nge-review sampai diundang brand gitu. Dianggap jago di sana gitu. Itu tuh lu ngomong sama Kudetek kalau nggak salah. Oh iya. Itu gue dengerin. Gue mikir kan langsung kan. Mungkin gak ya kita itu akan review sampai dianggap jago di HP konteksnya sampai diundang MWC. Mungkin. Semua itu mungkin. Nah itu. Gue dulu nungguin diundang ke Computex tuh lama banget loh. Oh iya. Menunggu menanti dan berharap gitu kan, nggak dapat. Kayak 3 tahun 4 tahun terus lama banget gitu. Kayak ngeliatin, ya ampun dia berangkat, ini berangkat, terus cerita, wah dia tuh begini loh, dia tuh begini. Gitu kan, lemes gitu kan. Sampai akhirnya berangkat gitu dia, oh begini gitu kan. Iya.
Jadi itu gol awal sih maksudnya. Gol awal ya kan harus selalu naruh gol. Ada apa aja gitu. Kalau Komputek kan emang ya udah mulai mau terwujud lah gitu. Ya, MWC nih. Komputek lo berangkat kan? Belum. Berangkat kan? Berangkat. Akan berangkat tapi Iya, akan berangkat ya dapat dong. Berarti tahun 2024 nih Komputek dapat. Gitu. Nah, MWC ini nggak tahu nih. Tapi bisa lah harusnya dong. MWC, oke, bisa, harusnya bisa. MWC, nggak CS. Itu sih gue CS kapok itu sih. Itu Lu kan udah pernah. Iya ketemu lu kan. Iya. gue pengen sih. Ya. Karena unik-unik banget itu CS. CS tuh lebih unik buat kalian sebetulnya. Betul sih Iya, emang karena bagus. Buat ladangnya video pendek itu gila-gilaan Iya, gitu. Gila. Barang-barang yang kayak masa sih dijual gitu kan? Iya. Kita dokumentasi kan harusnya rame kan. Kepikiran nggak bayar sendiri buat ke? Oh tidak dong. Kadang-kadang itu mesti dipaksain loh. Ya. Komputer kayak juga Dicoba dihitung gitu, dihitung. Komputernya kita ngitung-ngitungnya sampai begitu. Cukup ya? Bisa gak ya? Cukup Dapat ya? ya? Ada yang masuk gak bulan ini? Iya, soalnya CS itu bener-bener isinya ladang dari Emang inovasi semua kan. baru Iya kan? gitu. Seru banget kan? Tuh, dulu kan gue gitu. Dulu kan Komputex, terus pengen ke mana tuh? Apa sih undangan yang lain waktu itu Komputex ya CES. CES IFA. dapat. Oh IFA juga. IFA ya kan. Lengkap. Cuma IFA-nya aja nih sebel nih. Kenapa? Baru sekali. Kayak emang jarang juga sih kayaknya. IFA emang terakhir-akhir kurang sih memang. Udah berkurang. Gak tahu nih IFA yang nanti berangkat apa enggak, kita lihat deh. Iya. Paling terakhir kita yang niat datang gitu ya, yang tanpa dibayar tuh Indokomtek ya. Indokomtek. Ya itu mah meluncur sedikit doang. Indokomtek. Udah gitu harusnya pameran jadi pasar malam. Nah, toko pindah. Iya. Kok bisa ya? Iya. Ya nggak tahu lah. Tapi emang dari kemarin dari dulu tuh pertanyaan gue ke mereka adalah gitu, kenapa nih jadi kayak toko pindah doang gitu. Terus? Tapi memang konsepnya pameran di Indonesia dan di luar itu beda. Karena di luar tuh pameran tuh B2B. Dia jualan ke distributor, ke importir kan gitu. Jadi ngasih lihat barang-barangnya apa yang baru-baru untuk dijual sama importir di negara-negara yang lain. Sementara di Indonesia enggak, buat jualan ke user. Iya sih salahnya. Jadinya emang kayak toko pindah. Bedanya di situ. Toko pindah gak tuh, coba gue baru denger toko pindah. Itu istilah dari zaman dulu tuh. Itu toko pindah sebetulnya. Emang iya sih. Kan harusnya brand memamerkan barang. Iya harusnya situ aja kan, pamerin aja kan nih gue punya ini selesai. Bukan toko yang dipindahin ke situ. Iya kan, Iya. Jadi ada transaksi ya. Nah, iya makanya tiba-tiba yang keluar bon gitu. Kalau di Komputex nggak bisa keluar bon, nggak ada. Gitu. Ya itu bedanya di situ sih Indonesia. Sayangnya di Indonesia masih belum ada pameran B2B beneran untuk teknologi yang benar-benar teknologi consumer gitu. Tapi B2B sayangnya belum ada. Gitu. Itu menarik sih kalau bisa sampai ada. Cuma ya again buat apa? Banyak orangnya buat apa? Dan ada kelemahannya loh kalau itu terjadi. Semua brand sepakat bikin itu di Indonesia gitu ya. Kagak ada undangan keluar negeri lagi loh ntar. Malah bagus dong. Malah bagus, kenapa bagus? Ya sengaja gue gak jauh, gak juga sih. Enggak juga. Tapi siapa tahu malah engineer mereka malah kesini jadinya. Bisa. Iya kan? Ya, kalau Bisa. mikirnya buat kita lagi sih ya gitu. Bisa. Itu tergantung kalau dibikin berarti acaranya buat Southeast Asia paling. Iya kan. Gitu. Jadi undangannya di Southeast Asia. Cuma ya kita belum lihat. Bahkan di Singapura pun belum pernah ada yang gimana banget gitu. Padahal di situ ladang banget ya. Iya. Harusnya kan kalau dibikin hubnya di situ. Cuma belum. Sama sekali belum sampai sekarang. Oke, anyway, tiba-tiba jadi serius banget ya. Oh iya. Lumayan lama ya. Oke, terakhir. Nyantek sekarang kondisinya udah oke banget. Kalau gue lihat ya, udah oke banget untuk sebuah rising star, satu tim yang rising star. Gue lihatnya rising star loh, beneran rising star. Tapi kedepannya lo mau ngapain? Kedepannya mau ngapain? Iya, ada target apa? Mau ngapain lagi nggak? Kita akan review terus sampai diundang MWC, CES, IFA, ya sampai kita bisa jadi punya kantor sebesar ini. Kita harus kejar terus ya. Lo ada kelupaan satu. Apa? Unpack. Oh iya. Bener lagi unpack. Ada jawabannya lagi. Ya udahlah. Itu pencapaiannya agak unpack lah. Susah lah. Undang acara aja dulu.
Tahu takut banget sama kita ya. Iya, kita datang juga gue kalau datang tuh ngobrol sama Om Deddy Irfan, gak sama lu pada. Semua. Atau Snapdragon Summit. Oh iya, Wah, itu sih pengen. Iya Ke itu. Hawaii kan. Tolong ya Snapdragon ya gitu. Consider kita lah minimal lah gitu. Snapdragon Summit itu kan biasanya ada beberapa ini yang dia ngundang Iya, baru poinnya, lagi. Poinnya adalah kita tuh akan terus coba buat tetap relevan aja sih. Ya, Itu doang sih. dari segi konten itu sih. Ya, konten Relevan. gitu. Karena gue ngelihat lu kan, lu dari tahun 87 tadi lu bilang. Enggak, gua enggak dapat. Oh iya, gue mulai berpikirnya Iya, tapi iya maksudnya kan di situ lu bisa konsisten dari 87 ke 2024 tetap ngelakuin hal yang sama. Di umur lu yang udah mimpi yang sama ya. senior banget Iya, gitu loh. itu kan maksudnya Gila akan sih. kayaknya gue sih ngebayangin diri gue ya kalau misalnya gue tetap 10 tahun ngelakuin hal yang sama kayak gini, kayak gue bisa dianggap expert gitu, kayak gue pengen tahu aja rasanya apa gitu. Apa rasanya? Gue juga belum tahu. Wah, sih lu gak tahu. Gue suka bingung kenapa ada yang bilang gue expert sih. Ya serius. Lu kan tech expert udah. Enggak, gue cuma lebih lama aja. Menurut lu siapa yang tech expert yang udah expert itu? Dari segi jurnalis. Ada di Indonesia. Jurnalisnya ya. Atau Gak ada kan? Nggak terlalu banyak yang expert sih di Indonesia. Iya. Nggak ada yang benar-benar expert banget di semuanya, nggak ada gitu. Iya maksudnya Kalau di luar kan kadang-kadang gue bisa ngobrol sama timnya, mantan timnya Nantek gitu kan. Gue bisa ngobrol sama tim-tim Jepang gitu, bisa ngobrol. minimal sampai di titik poin adalah kita mengasih jawaban lah nggak nanya gitu. Iya dong. Kan gak ada yang bisa kan, susah kan. Mengasih jawaban dari sebuah masalah mungkin muncul gitu ya. Iya. Oh, Iya. Kayak bisa. tanya mending pakai tempered glass apa enggak? Kalau itu mending pakai apa enggak? Mending pakai apa? Konteksnya kemana-mana ya. Memang masalah diksi aja sebenarnya. Iya, Kan pertanyaannya kan iya. kenapa? Pertanyaannya kenapa mesti pakai tempered glass Iya. kan gitu. Lo pakai buat main game kok. Iya. Ya udah. Gitu. Jadi mau sampai kemana tapi nih? Maksudnya YouTube doang? TikTok mau dikencengin juga? Kita sih pengennya IG. semuanya ya. Maksudnya gua sendiri pengennya ekspansi dari segi timnya dulu. Biar Oke. lebih Sekarang enak. berapa orang? Inti gue cuma 3. 3. Tapi gue ada beberapa ambil resource dari ST, 1 buat editor doang. Cuman ya tetap 4 lah gitu hitungannya. 4. Jadi mau naik jadi berapa orang? Ya, Nah, aduh pertanyaannya itu ya loh. fleksibel lah. Gitu. Emang kita udah kepikiran dia. Iya. Karena memang gue lebih suka tim dibanding kayak gue lone ranger Iya, gitu. iya. Siap-siap nanti ada buka lowongan. Oke. Iya. gaji kecil. Jangan mau. Aduh, gue mau cerita lagi. Gaji lagi ngomong gaji. Ya udah. Iya gitu sih. Wah, kalau mau sendiri mah gak usah ngomong gaji. Iya, enggak, kayaknya gue bilang Tapi kalau kalian ngajak orang mesti ngomong gaji. Betul. itu agak sensitif tuh. Agak sensitif. Jadi masih mau membesarin tim lagi. Yes. Masih pengen sih. Yes. Karena gue target gue di sini mau capai itu gue pengen ramein audiens di bagian laptop. Laptop. Karena gue grassroots gue kan situ juga. Iya, grassroots lu ya laptop ya. Tapi kan. sekarang kenapa lu jadi gede di handphone ya? Ya itu dia salah satu Karena buat pasar laptop iya. udah mulai dikit juga kali Pak. Dan ke bapak juga. Iya dong. Ke bapak semua nih. Iya. Ada nyantek nih. Apain gue nonton dia gitu kali. Gak tahu juga ya. Cuma gitu. Tapi kita coba buat adaptif terus sih. Misalnya TikTok kita di TikTok tuh unexpected loh. Maksudnya kayak Apa aja bisa naik. gak ngeliatin tiba-tiba kok 77.000 gitu. Iya, lumayan gede ya. Aneh banget Gede. gitu. Maksudnya Berapa sih follower di TikTok berapa sekarang? 77.000. Follower gue kira view-nya 77 Oh, view mah View mah bisa 77.000 mah. lebih. Lebih. Ah gampang itu TikTok. Yang penting gak niat aja bikinnya. Iya. Yang penting jangan niat Jangan bikinnya. niat bikinnya. Iya. Pasti rame. Iya. Kagak yang gak niat itu di Reels. Di TikTok harus niat. Sama aja. Sama aja juga begitu lu nggak niat juga kadang-kadang lebih itu. Kayaknya memang ya Reels sama TikTok short juga sama sih. Yang tadi ditanyain kalau nggak serius kok jadinya gede gitu ya. Iya. Kayak itu memang individunya memang harus punya kemampuan itu gitu buat ngebahas. Jadi nggak pakai di masking pakai Iya. cantik macem-macem Langsung gitu. aja keluar gitu loh. Langsung keluar gitu. Pengecualian Anto mungkin ya. Aduh Anto mah. Kalau bisa gadget udah keren gitu kan. Hebat deh. Kenceng-kenceng aja udah gitu. Keluarnya cuma dikit tapi kenceng, duar kenceng. Terus Dipotong berhenti. aja bahaya tadi tuh. Duar. Aduh, ya udahlah. Gitu. Oke, jadi masih mau berkembang lagi. Jadi akhir tahun udah nambah orang berarti ya.
Semoga Nggak aja. janji lah. Nggak janji ya. Semoga aja. Kalau gede kan ya harus. Gue nggak mau dikit lah, kasihan ntar Gary kerja gimana. Videografer gue gimana kerjanya pusing. Gitu. Ya kali kan punya satu-satu videografer. Lu dua, aja 20 gitu. orang di sini. Gue masih jauh nih, masih punya nih. 25 guys. Iya. Gokil. Gua masih bisa berarti, masih ada harapan lah. Masih Nanti ada contoh kan. Kurang 22 orang. Iya. kurang 20 orang. Lu bayangin. Amin. Iya, amin. Yang ini kan 20 tahun bikinnya. Iya, kita masih ada 20 tahun Masih lagi. ada 20 tahun lagi 20 ya. tahun on the making ini masih Iya. terus masih Itu mau ada lagi-lagi lagi. jawabannya mundur ke belakang konsisten. Ngotot. Ngotot. Oh, iya. Bener. Konsisten itu bahasanya kayaknya Wah, terlalu ngotot. Bodoh amat, kalah ya udah. Lagi coba lagi. Coba lagi jatuh, naik Ya, lagi coba udah. lagi. Berdarah bodoh amat. Iya, maju lagi. Iya, Maju musim terus. dingin gini doang. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Musim dingin begini doang emang sakit sih. Berapa bulan lo? Hah? Berapa bulan musim dinginnya kemarin? Gue sempet 3 sih. 3 bulan. Iya. 3 bulan. Gue pernah cerita dengan lu sih. Belum ya. Gue udah tahu cerita lu sih. No yang kena no. Berapa? Musim dinginnya berapa lama? 8 bulan. Dia gak mau hitung 8 bulan. 0. Gila 8 bulan 0. Mereka. Gua 14. Karena langin ya. Iya. Karena kalau gue bagi-bagi kurang-kurang terus nih. Nggak usah gue udah nggak usah dulu. Parah ya. 0 loh. Pakai orang berapa tuh 15 apa 14 tuh 0 tuh. Itu. Tapi loyal-loyal aja ya. Iya. Ya alhamdulillah masih teman Kalau gue lihat, lah. iya kalau gue lihat di podcast kasih solusi sih katanya ya lu percaya bakal gede kan. Ya. Mereka yang percaya bakal gede. Iya, iya. Oh lu nggak? Gue Dia gue yakin aja gitu ya. Tapi kan mereka yang percaya itu yang bikin gue percaya juga gitu. Oh lu masih mau datang ya? Gitu. Oh, udah berapa bulan gak digaji lu masih mau datang kantor. Masa gue diem kan gitu. Jadi lu puter otak lagi ya. Harus, mereka muter otak gila-gilaan. Anjing, gimana caranya begini. Dapet, lolos. Iya, yang gitu. sulit itu emang itu sih ngotot konsistennya itu sih. Karena beberapa orang gue denger tuh alasannya selalu umur gitu. Ya lu udah berapa? udah senior sekali. Iya gitu. Dan Terus masih- ngomong gue nggak bisa yang gini. Maksudnya gue nggak bisa nih kayaknya gede di TikTok. Nih Saya tuh udah gede di TikTok. Tapi enggak ding. nggak Gede. Lumayan. Lu rata. Meme Oh. Anda itu di TikTok. Karena orang TikTok lihat nih, lucu jadi meme nih. Nah, itu. Ya kan nggak terima gitu. Masa gue nggak bisa sih? Nah itu dia harusnya kayak Itu tuh, gitu. itu kan itu. Iya. Masa gue nggak bisa sih? Gitu. Iya, kenapa ya? Soalnya orang begitu bilang kayaknya gue nggak bisa. Ya udah nggak bisa beneran udah. Waduh, jangan dong. Begitu. Kayaknya gue nggak bisa. Ya udah selesai. Begitu lo bilang kayaknya gue nggak bisa, selesai. Gak Iya ada Mindset itu. Gak ada insting survive gitu ya. Iya, tapi banyak yang kayak gitu kan. Ya banyak. Kayaknya gue gak bisa deh. Kayaknya gue Kasian mendingan begini. sebenarnya. Ya udah emang bener begitu jadi ntar. Gitu. Masih. Tapi enaknya kan kalian berdua nih. Jadi masih bisa saling colek-colekan nih. Nah itu dia. Gitu. Kenapa gue nggak mau sendiri? Tim Karena gue perlu brainstorming juga. ya betul. nggak bisa Gue juga sendiri. gak mau sendiri. Makanya gue brainstorming berapa belas Iya orang. kayak gitu kan. 12 orang. Enak sekali ya. Enak banget kan. Nah, dia mentok nggak bisa, ini mentok. Chris mentok. Pecat. Kalau mentok pecat. Kan banyak yang mengira katanya wah ini si dedinya dong. Kagak ini mah Iya, yang iya. kolektif. Enggak, kalau gitu mikir aja bro. Itu laptop juga, PC juga, sekarang TV, ada AC. Kolom dia di semua, mati dia. Ada sepatu. Iya, sepatu tuh. Podcast gini, mikir sendiri. Waduh. Semangat tipes. gue ya. Bisa. Team up makanya. Iya, bisa lah ya. Oke lah, kayaknya ini kita kelamaan ya. Sebelum nanti bener-bener masuk jurang ya. Iya udahlah. Enggak, soalnya gue udah ngerasa dari tadi tuh mau masuk juga. Masuk gak ya? Aduh, masuk gak ya? Ya udah. Mau masuk lucu lagi. Nggak usah deh, jangan deh. Kayak dari tadi udah gemes-gemes begitu. Soalnya ya udahlah kayak. Kita sudah sampai sini dulu. Boleh, Paling boleh. enggak udah kenal ya, kan udah kenal ya. Nyantek itu makasih. seperti apa? Kita Thank dikenalin you, sih. luar biasa. Bang, aku udah jangan review. Oh, Bang baru meninggal ya? Main dalam jurangnya kayak gitu ya. Enggak, Ini itu kita beda. persahabatan Beda, aja. beda, beda, Udah biasa beda. kita. Saya ibunya udah meninggal, dia bapaknya. Pas. Oh gitu ya. Iya. Di sini saya yang bingung ngomongnya gimana. Oke, kalau gitu sip. Thank you banget udah datang ya. Ya. Sip. Oke, bye-bye. Bye.